Apa yang tidak saya jawab dari Quran? Oke, saya tanya juga apa yang saya tidak jawab juga dari Alkitab. Siap. Saya bertanya dalam 1 Timotius 6:16 kalau dicabut moderator kami keluar semua. Pertanyaan saya adalah siapa dia itu? Jawab dulu. Yang mana yang belum saya jawab? Yang mana? Jawab dulu. Ini Al-Quran kamu. Al-Quran kamu. Jawab dulu. Yang mana yang belum saya jawab? Jadi begini, apakah Al-Quran itu hanyalah sihir? Ya, jawab. Berikan saya data. Siap, saya jawab, Siapa tahu saya dapat hidayah. Jangan cuma muncul. Pertanyaan Ya, ini. datanya mana? Datanya mana? Datanya mana? Ya, Mana data kita dengerin dulu, katanya mau disawab. Ya, silakan. Pakai data ya, pakai data. Iya. Jangan modal muncul ya. Oke, Apakah silakan. ngomong terus santai dulu. Apakah Al-Quran itu adalah sihir? Oke. Jawab. Bukan. Yang mengatakan Al-Quran adalah sihir. Jawab, bro. Jawab. Raymond. Ini lagi apa ini? Sebentar, Raymond. Ini lagi jawab ini. Biarkan dia menjawab dulu. Makanya di situ dikatakan wa qaulihim him. Belajar bahasa Arab supaya tidak malu-maluin. Yang berkata itu adalah orang-orang yang mengolok-olok Al-Quran. Yastaskhirun. Orang-orang yang mengolok-olok. Ya kalau mengolok-olok pasti mengolok apa aja? Sihir, dongeng, namanya juga mengolok-olok. Nah, sedangkan Al-Quran mengklaim dirinya sendiri adalah tanzilu mir rabbil alamin, turun dari Tuhan semesta alam. Saya sudah jawab pertanyaan kalian. Datanya mana? Model muncul, Chan. Kamu itu hanya model muncul, Chan. Chan, mana datamu? Datanya mana? Datanya mana? Datanya mana? Datanya mana? Datamu mana? Datanya mana? Datanya mana? Datanya mana? Datanya mana? Jangan banyak congor. Jangan mana datamu, Chan? Mana datamu, Chan? Datamu, Chan. Jangan mudah terbukti kau. Mungkin aja keperbesar di Komal ini. Saya tunjukkan ya, saya open cam ya, dengerin datanya ya, dengerin. Mana? Tunjukkan. Dengerin dulu, saya harus open cam dulu dong. Tunjukkan ke saya. Saya mau dapat hidayah. Siapa tahu saya mualaf siang ini. Tanzilu mir rabbil alamin. Santai dulu. Kalian ini kasihlah musuhmu. Sebentar, gini. Ini apakah saya bisa dibesarkan? Ya. Sabar dulu Pak, Mas. Biar aja lu Kang Chan. Sebentar, Kang. Mas Kang Jawa Chan, ini silakan. agamanya apa sih? Saya kejawen. Oh, Kejawen. Oh, Kejawen nggak ada urusan. Kejawen nggak ada urusan. Turunin Kejawen aja. tidak bisa menjawab tentang ini. Ya, maaf ya. Turunin aja gitu. Naik lagi teman-teman hotelnya. Mana? Buka surat open cam lah buat kalian. Kamu. Jangan nangis ya, Chan ya. Jangan nangis ya. Itu pertanyaan Billy apa lo? Jitu lo. Jangan nangis kau ya. Jangan menderita. Dengerin nih. Kau kulibas kau itu. Kalian ngerti bahasa Arab ya? Kasihan banget. Mana. Udah terjemahkan aja, Pasar. Udah terjemahkan aja. Makanya terjemahkan ini. Turunnya Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, la raiba fihi. Apa itu? Mir rabbil alamin, dari Tuhan semesta alam. Nih dalilnya. Nih dalil. Sekarang jawab pertanyaan saya. Kenapa ada tulisan sihir di situ tadi? Jangan dulu. Kalian mau ditanya. Kamu sudah turun dari atas dari langit ketujuh. Al-Quran itu sudah turun dari langit ketujuh, tapi masih ada orang yang mengatakan itu sihir. Jawab saya. Di mana datamu? Bukan. Kamu sudah mengatakan Al-Quran itu suci, turun dari langit ketujuh, tapi masih ada yang mengatakan itu adalah apa itu? Apa tadi itu? Itu kan sihir. Itu bongeng. Kenapa kalian takut dengan Bimbel Anda? Itu bongeng. Sihir. Buka. Bukan begitu. Aku mau kejar kamu. Siapa tahu saya dapat hidayah siang ini. Kamu sudah mengatakan suci Al-Quran itu datang dari langit. Kenapa masih sihir dikatakan oleh manusia? Dongeng. Siapa yang mengatakan sihir? Siapa yang itu mengatakan kan yang dibuka Billy. Karena ada tanya tadi, orang Kristen itu selalu memuat data tidak seperti kau. Kalau dia nggak mengolok-olok, nggak padu ini. Ya sekarang kan orang ada orang yang mengolok-olok Al-Quran itu adalah sihir dan dongeng. Apa jawab saya dengan data? Jawab saya.
gantian. Nih, dengerin. Kalau lagi liatin. dijawab di mute ya. Wah, Anda ini ya. Lihat. Ini yang dibawa oleh si Billy tadi. Dan mereka berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Siapa mereka ini yang berkata ini? Nah, si Billy tidak naik. Anda naik tangga sedikit. Tet. Siapa mereka? Mereka yang mengolok-olok. Tuh. Kalau mengolok-olok siapa pun bisa ngomong sihir, ngomong apapun. Berbeda dengan Yesus. Yesus dikatakan oleh keluarganya Jangan dulu begini. Dan kamu udah murtad ya Chan ya? Kamu udah murtad. Yang saya tanya Al-Quran, bagaimana saya mendapat hidayah dari kau? Yang ditanya Al-Quran, kenapa siapa orang yang mengolok-olok itu? Coba. Siapa yang mengatakan Yesus tidak waras? Coba. Agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala Islam. Kitab sucinya datang dari langit. Tapi siapa yang mengolok-olok itu? Coba dulu. Buka dulu datamu itu. Yang menolak Islam. Buka. Jangan cuma orang yang muncul. menolak Islam. Siapa orangnya? Siapa? Orang yang menolak Islam yang mengolok-olok. Siapa yang menuduh itu? Siapa? Kau yang Nangis kau. Orang kafir. Siapa yang mengolok-olok? Kaum kafir. Di Arab itu kan Islam semua, tapi siapa yang mengolok-olok? Kau Oten. Ngolong-ngolong kau Sini Oten. orang kagak nyambung. yang Kagak nyambung ini orang. Kenapa? Bukan tegak jambung, memang kamu keteramu kan? Saya sudah memberi jawaban. Siapa Apa yang jawabanmu? Jawabanmu itu belum. Siapa yang mengolok-olok? Coba dulu. Siapa yang mengolok-olok itu? Orang itu di ayatnya di situ saya sudah tunjuk. Siapa yang mengolok-olok? Siapa yang menuduh itu? Siapa yang menuduh? Jawab saya. Yang menuduh itu siapa? Coba dulu. 4 orang Kristen tolong jawab saya. Host Siapa yang mengolok-olok ditertibkan itu supaya tadi? mereka bisa menjawab saya. 1 Aduh, Timotius. siapa? Jangan dulu. Siapa yang mengolok-olok? Jangan dengar dia. Jangan Ini dulu. kenapa ini orang kepanasan? Agama yang diri Allah Subhanahu Wa Taala Islam. Atau gini Pak Harto, nanti Bapak dikasih kesempatan menjawab sekali. Bukan, aku hanya sebentar host ya, sebentar ya. Aku hanya sesuai. Begitulah kalau diskusi ribut seperti si Chan, Iya, tidak sabar iya. mendengar. Betul. Aku hanya Kita coba diskusi agar kau tidak menderita. Ya, Pelan-pelan. jadi saya Siap. ingatkan kau biar tertis nanti Saya kau deliver ini. pertanyaannya Makanya dengan pelan-pelan tertibkan boleh? host, tertibkan host. Siap. Bagi Iya. kedua belah pihak ditertibkan host. Kita harus fair lah, gitu Ini loh. tertib. Ini sebenarnya ini tertib. Tidak, tadi di saat Kristen berbicara, Kang Chan ini selalu menginterupsi lihat. Begini gayanya. Tuh. Katanya disuruh pelan-pelan. Escape. Ya, ini seperti itu, Pertanyaan Kang. saya. Ini masih tertib. Ya. Lanjut. Pertanyaan saya. 1 Timotius 6:16. 1 Timotius pasal 6 nomor 16. Dialah satu-satunya yang tanpa kematian, tidak takluk terhadap kematian. Original teksnya Athanasia, tanpa kematian. Nggak usah lah, Pertanyaannya ke cuma teman-teman jiplak-jiplak Kristen. Siapa, baca kalau gitu, siapakah dia yang dimaksud di 1 Timotius 6:16 ini? Jawab. Nah, pertanyaan si Jul. Belzebul itu kan. Silakan. Ini giliran Kristen nih. Tolong Jawab. dipergunakan sebaik mungkin. Siapa? Ibu Lina, silakan. Bacakan dulu. Tadi di mana? Di mana tadi tertulis? 1 Timotius pasal 6 nomor 16 yang dia ditutupi isolasi di gereja. Jawab. Nah, aku bacakan ya, Bang Kang Chan ya. Kau tidak berhak, tidak sampai itu otakmu ke situ, karena kau penipu dan botol. Ya, silakan. Berapa itu? 16. Lapor aja sekalian Iya, polisi Kang Chan tuh, biar dia tahu rasa. Ya, kenapa? Diam Bang, sayang, diam. Aku udah apa banget sama Dijawab teman-teman aja Bu, kita. dijawab. Oke. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, betul. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, betul. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal, amin. Tahu apa arti apa ini kan? Ini penutup pesan dari semua ayat yang ada di sini, perikop ini. Jadi kau apa pertanyaanmu? Apa Kang Chan pertanyaanmu? Siapakah dia yang dimaksud di 1 Timotius pasal 6 nomor 16 itu? Dia, siapa dia? Tuhan Allah. Tuhan Allah. Kenapa? Nah, siapa Jangan dia? pakai botol. Siapa namanya? Mengertikan. Siapa namanya? Tuhan Allah. Tuhan Allah Kang Chan. Ya namanya siapa? Bukan dia, Tuhan Allah. Tuhan Allah namanya. Iya, siapa Betul. namanya? Silakan yang lain.
nggak mau buang waktu untuk orang yang bodoh. Anda mau jawab, Anda diperbesar. Sekarang jawab siapa? aja, Bu. Allah Kang Chan, karena itu yang Anda paham. Kalau saya panjang-panjang mati berkhotbah kayak di gereja, kan gitu. Lagian saya nggak Namanya mau. siapa, Bu? Belzebul kah? Yesus kah? Gitu loh. Enggak nih orangnya. Tuhan Allah itu nama loh. Ya itu Tuhan kami. Yang ada tiga Allah pribadi. itu Bukan Yesus. Kang Chan. Bukan Yesus itu, bukan Yesus. Allah itu Allah itu generik Silakan name. Bang. Katanya Allah itu generik name. Sekarang Anda mundur, sekarang mundur. Mundur, bacanya mundur. Siapa dia? Mundur. Raja di atas segala raja. Baca mundur, mundur, baca mundur. Yang mana? Yang mana? Yang Mundur, 15? mundur. 14. Ayat berapa? Hah? 14 ya. Ayat 15. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat, tidak bercela hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan Ya, betul. dirinya itu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan penuh bahagia, raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, dialah satu-satunya yang tidak takluk terhadap maut. Pertanyaan saya, siapa dialah itu? Tuhan Jawab. Yesus belum menyatakan dirinya. Kau paham gak artinya itu? Jadi kamu udah kubilang, jangan pernah kau menyebutkan ayat firman Tuhan. Karena kau penipu. Baca barusan, hingga pada saat Tuhan Yesus kita menyatakan dirinya. Baca. Iya kan itu. Hingga pada saat kan gitu, belum. Kamu ngerti nggak bahasa sih? Jadi kau jangan sampai botol Jadi siapa ini siapa? sama orang baru. Itu pengikutmu nanti. Ya jawab kalau gitu siapa ini siapa? Kan? Di benteng Lalu yang kalau banyak ini siapa program. gitu? Ih, ngomong terus. Pertanyaan saya itu simpel. Saya tidak tanya Oke, Pak bagaimana Tongga. ini dipahami, Sebentar, Kang Chan. Pak kenapa. Tongga. Pak Tongga. Apalagi pertanyaan itu ya. Nah, kapan? Tidak. Pertanyaan saya, siapakah dia itu? Jawab. Tuhan Allah. Sebentar. Karena pada saat Pak itu, Tongga. Tuhan Yesus belum menyatakan dirinya. Bang Pak Kang Tongga Chan. monitor. Pak Tongga monitor. kasihan. Pak Tongga, Pak Tongga silakan, silakan Itu pada jawab. hakikatnya Silakan sedang dijawab mengalami pertanyaan berkeliaran Kang Chan. sendiri. Sebentar Kang Nah, Chan. jawab. 1 Timotius 6 1 Timotius 6 ayat 16 ayat 16 Pak Tongga. Silakan Pak Tongga jawab. Iya. Matius 6 ayat 16. Pertanyaannya Silakan siapakah dia itu? Jawab. Iya, sudah sebentar saya yang fasilitasi Kang Chan. Pertanyaan Kang Chan, siapakah yang dimaksud dengan dia di situ? 1 Timotius Mantap. 6 ayat 16. 6 ayat Sebentar. 16. Iya, supaya kita mau mendengar jawabannya. Ya, di sini tertulis dia ini perikopnya kan mengenai penyakit bersilat kata dan mengenai cinta uang. Itu perikop. Ya. Nah, di sini di ayat 16 dituliskan dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam orang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Dia di sini adalah sang sumber, adalah Bapa, Maha Kasih, Maha Sayang, Maha tidak terlihat, Maha Kuasa. Dia adalah Allah. Bukan Yesus, ya? Terus apalagi? Bukan Yesus. Dia adalah Allah Bapa. Ya, bukan Yesus ya. Bukan Kang Chan. Aduh. Dia adalah Allah Bapa. Jangan paksa saya Iya, menjawab bukan kepalamu. Yesus. Sudah? Iya, Dia bukan adalah Yesus, kan? Allah Bapa. Sudah. Iya, Saya Yesus menjawab bukan. dengan pertanyaan pasal ini. Dia adalah Allah Bapa. Jangan kau bikin pilihan sekarang ke saya saya, tanya itu Yesus ya. bukan. Iya, Yesus atau bukan? Saya katakan dia di sini adalah Allah Bapa. Pertanyaan kamu kan Ya, saya sudah saya udah dengar jawaban jawab. itu. Gimana sih Ya, kamu itu? apakah itu Yesus atau bukan? Saya katakan dia adalah Allah Bapa. Ini kan aku kan sudah bacakan tadi. Yesus atau bukan? Penyakit Jawab, Yesus atau bukan? Bukan Yesus itu bilang. Aku sudah kata kamu host ini diskusi apa mau cari keributan? Saya kan bertanya Bilang siapa aja Yesus dia? atau Aku bukan? udah jawab Yesus dia bukan. adalah Allah Bapa. Ya, itu pertanyaan logik itu. Yesus atau bukan? Kan gampang Bentar, aja. Amang. Ah, Yesus atau Aku bukan? sudah katakan dia adalah Allah Bapa. Jawab. Bentar, Amang. Apa Yesus lagi? waktu itu Ya udah, Yesus atau bukan? menyatakan dirinya, Kang Chan.
Kan dibilang di situ ayat 14. Pertanyaan saya kepada Pak Idsar Toylongantot. Nah, itu Yesus atau bukan? Oke, terima kasih ya. Karena kan baru dia data. Nah, jawab. Oke, kita bicara data dulu ya. Biar saya jawab Nah, ya. Biar saya jawab. jawab. Ya, silakan jangan dulu kamu kebakaran jenggot. Saya paling santai loh. Hostnya udah kenal saya. Ya dijawab, Yesus atau bukan itu? Sebentar dulu, kan kita bukan seperti kamu model mutung. Pasal 14 ya. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela hingga ada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. 15, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, raja di atas segala raja dan tuan di atas segala tuan. Dialah di sini adalah Allah Bapa. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada satu-satunya, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Ya, seorang pun tak pernah melihat dia. Dia adalah Allah Bapa. Siapa yang pernah melihat dia? Pertanyaannya Anda dari tadi muter-muter di situ. Pertanyaan saya Yesus Kenapa atau saya bukan? muter-muter? Saya kan baca data dulu. Kamu jangan muter-muter. Oke, saya kamu baca tidak data, ada jawab. komunikasi. Yesus atau bukan? Saya kan mengatakan di sini siapa di sini dia adalah Allah Bapa. Sudah, itu jawabannya. Saya tidak Yesus bisa atau memutuskan itu bukan? dalam. Saya sudah Yesus menjawab atau dia bukan? adalah Allah Bapa. Dia di sini Apa adalah jawaban Allah Anda? Bapa. Sudah, Bukan Yesus. kamu jangan Yesus. kamu. Saya mengatakan pertanyaan kamu siapa dia Alasan adalah Allah Anda Bapa. kenapa Anda tidak mau menjawab saya? Karena Anda Saya masih katakan cantumkan dia Yesus adalah Allah itu. Bapa. Karena Sudah, ayat sebentar. 14 mengatakan Itu saja yang hingga boleh pada saya jawab. saat Tuhan Teman kita Kristen udah cukup itu, udah Yesus cukup. Kristus Karena dia ini menyatakan kan dirinya menjebak. Raja segala Jangan mau raja. menjebak. Karena ini Dialah. saya udah Ya, bertanya Yesus atau pertanyaan bukan? enggak sudah dijawab, datanya sudah ada. Apa Dia jawabannya? adalah Allah Bapa yang Bukan tidak Yesus. terhampiri. Bukan Yesus. Jawabannya ayat 14, Kang Chan. Baca. Nah, betul. Yesus Kristus bukan. Bagus. Jawabannya ayat 14. Di situ disebutkan siapa namanya? Menyatakan diri. Jadi itu Allah Bapa. Siapa namanya di situ? Nama siapa? Mana Allah Bapa di situ? Nah, kan Turutilah perintah ayat 14. inilah yang mancing dia itu nanti kita jadi debat. Kita menjawab firman Tuhan loh. Ya, nggak usah kau ketawa-ketawa, Chan. Kalau kau ketawain baca Al-Quran, kamu senang nggak? Bagaimana Karena Anda nggak teman-teman jawab nanti? apa-apa dari tadi kita diskusi di Bukan situ begitu. muter-muter. Diskusi ibu itu jangan suka begitu. ketawa, ya. Dari tadi Apalagi yang kutanya bisa sama saya kamu. respon selain ketawa? Suami berhak Jawab memukul enggak? istri. Jawab saya. Suami berhak memukul istri. Kalau Aman, gitu dijawab apakah sekarang, semua nggak laki-laki bercanda. muslim malaikat? Apakah itu Yesus atau bukan? Jawab. Suami berhak memukul istri. Sekarang jawab saya. Kang Chan. Inilah dia yang saya bilang. Makanya saya bilang, Suami pada berhak hakikatnya memukul kalian istri. itu sedang Jawab saya. tidak diskusi dengan Kang Chan. Suami Pada berhak hakikatnya memukul kalian istri. sedang Jawab saya. membantu Bible Anda sendiri Kita udah jawab, itu. Kita udah jawab. Sekarang saya berbalik bertanya. Karena Apa ini yang bisa dijawab? sama. QS 4 ayat 34, suami berhak memukul istri. Pertanyaan saya, apakah laki-laki Islam semuanya malaikat tanpa kesalahan? Terus Apa kenapa agama Islam selalu dan Ini teman-teman bukan- Islam selalu mengatakan Allah Subhanahu wa ini taala adalah dunianya Maha apa? Kasih, Bukan Maha mimpi-mimpi Penyayang. Di yang mana ngomong di agak sini nyambung Maha masih Penyayangnya diterima? ketika memberikan perintah Kita suami diskusi, berhak memukul diskusi yang istri? baik. Jawab Udah. itu Yesus atau bukan? Jawab. Gak usah kau ngelas, aku udah tak jawab tadi. Aku udah jawab kamu. Tadi Kalau kamu nggak kan usah ngapain bertanya. Anda diskusi Kamu dengan ditanya Mas? Billy, kamu menjawab. Kami kan tidak memaksa kamu. Setiap Dan Quran sekarang yang kalian aku tanya bertanya saya sama jawab kamu. dari tadi. Suami Sekarang saya berhak memukul istri. Setiap pertanyaan saya tidak pernah Sudah ada yang bisa dijawab jawab. dengan Yesus data. bukan Beelzebul, Udahlah. kalian bantah. Oke. Yesus tidak waras, Sekarang kalian saya mau bantah. bertanya. Kepada Suami di dalam berhak Bible Anda memukul sendiri. istri. QS 4 Sekarang ayat 34. dia tidak satu-satunya QS tidak 4 ayat terungkap maut, 34. Di kalian sini bantah. ada teman-teman Islam. Maaf ya kalau ada teman Islam yang lain. Cepat tahu kita mendapat Jangan ibadah ya. jadi nilai itu, Kang Chan itu. Tanya-tanya sampai Begitu Tidak, jangan mental jawab lagi. Sudah final. Sudah final itu. Inilah Sudah nggak dulu bukti lagi. kalau Kristen itu dia tidak mengikuti ajaran Yesus sehingga Sudah, dia tidak punya itu fondasi kepalamu kan bahkan begitu sudah. untuk menjawab Jadi saya hal yang bertanya. paling Sudah, sangat kamu, sederhana ya, yang kamu lebih hebat tidak lah. pernah Sudah. mati. Saya bertanya kepada kamu, suami berhak memukul istri. Apakah laki-laki muslim semua malaikat?
tanpa kesalahan? Silakan jawab saya. Silakan. Data by data ya. Kita tadi bacakan. Silakan. Pertanyaannya, apakah semua laki-laki muslim adalah malaikat? Pertanyaannya bukan, karena laki-laki muslim adalah manusia, malaikat adalah manusia, dua jenis yang berbeda. Dah, saya jawab. Kenapa suami Sekarang berhak jawab memukul pertanyaan istri? saya. Kenapa 1 suami berhak Timotius memukul istri? 4:16 Jangan apa? dulu, jangan sebentar. Kenapa suami berhak memukul istri? Kalau suami bersalah, bisakah istri memukul? Silakan jawab. Memukul itu diperbolehkan dengan alasan-alasan tertentu, dengan kadar-kadar tertentu. Silakan. Tidak seperti di dalam Yesus. Kata Yesus di Jangan Matius 9 jangan nomor 3 murtad nomor kau. 4. Jangan Yang mencaci maki Jangan mengutuk murtad. bapa dan Jangan ibunya. Apa murtad. kata Yesus? Saya tanya Harus Al-Quran, dihukum kamu mati. jawab Alkitab. Memukul Host, itu, dengerin host dulu. gimana nih, host? Anda ini nanya, saya jawab, Anda Ini ngomong. gimana ya? Yang saya tanya Al-Quran yang jawab Anda ditanya Alkitab. Ini kagak murtad nyambung. kan? Anda nanya, saya Kan jawab. sudah murtad. Saya sudah baik-baik jawab. Anda ngomong terus. Bukan, Dengerin kau dulu, sudah makanya murtad. saya bilang. Bukan, artinya begini loh, biar Dengerin tubuh dulu. kita sehat, Al-Quran Makanya dijawab dengan ada Al-Quran, ibu yang bukan ini, dengan ini Alkitab. kenapa ini orang? Anda ini nanya atau apa sih? Saya ngerti. Kamu ngerti jawab saya. tadi, Anda ini nanya. kenapa kau bawa Alkitab? Saya tanyakan Al-Quranmu. Jangan bawa-bawa Alkitab Ya lah. udah saya jawab, dengerin diam. Apa jawabannya? Itu Nah, dia saya jawab, jawab. kemudian dia Memukul, membandingkan gitu ngomong loh. lagi. Silakan jawab. Memukul, ada seorang ibu memukul anaknya supaya tidak masuk ke jurang, itu bukan berarti ibunya itu jahat. Memukul itu ada tujuannya, memukul untuk menegur, memukul dengan kadar-kadar tertentu. Memukul diperbolehkan karena ada iradatul khair, untuk menunjukkan kepada kebaikan. Nggak ada masalah dengan situ. Yang ada masalah adalah contoh Matius 9 nomor Aduh, kan itu dia langsung Masalah ke Alkitab. Aduh, nomor aku 3 kan mau bertanya baca lagi. sekarang, baca. Yesus mengatakan anak yang mencaci maki ayah dan ibunya harus dihukum mati. Pertanyaan saya, semua tulisan yang diilhamkan oleh Tuhan untuk memperbaiki kesalahan, di mana memperbaiki kesalahannya, sedangkan anak itu kata Bukan. Yesus harus dihukum mati. Matius 9 nomor 3 nomor 4. Jawab. Dan begini loh, Chan. Oke, saya akan jawab ya. Jadi begini, Chan ya. Dari dulu kamu itu selalu menjawab Al-Quran dengan Alkitab ya. Saya masih bertanya sama kamu. Saya kan Nangis di bicara sini. tentang hidayah. Jawab saja. Sudah. Tadi yang saya tanyakan belum memuaskan saya. Apakah suami kalau bersalah bisa dipukul istri? Hanyakah istri yang dipukul? Kan yang saya tanyakan itu. Mana ayatnya? Itu yang mau saya pelajari gitu loh. Kita santun kok bertanya, tapi kalau boleh dijawab dengan Al-Quran, bukan dengan Ikhwan yang lain bisa Alkitab. bantu dulu ya. Ini ada Kang Dito, ada Pak Tukang Daging. Ya, ada Cinta Salawat juga ya. Ya, silakan Kang Dito, Tukang Daging atau Cinta Salawat mau Oke. menjawab berkaitan dengan pertanyaannya Pak Harto. Ya. Silakan. Iya, lucu kali. Saya sedikit merespon ya, Pak, siapa tadi itu, Pak Tolinga. Tadi kan diangkat itu oleh Billy tentang mereka mengolok-ngolok, tetapi dia tidak menyebutkan merekanya siapa. Mereka adalah orang-orang kafir, orang-orang yang tidak menerima Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi Muhammad SAW. Nah, itu mereka mengolok-ngolok. Nah, kemudian Anda ini mengolok berkedok bertanya. Kan gitu. Kalau bertanya kenapa apakah semua laki-laki itu malaikat? Kalau orang Islam semua menjawab ya beda. Malaikat itu makhluk Allah, manusia ini makhluk Allah juga. Tetapi berbeda. Malaikat ini setiap perintah Allah pasti menjalankan. Kalau manusia ada namanya ya, namanya kodratnya manusia gitu loh. Ini pertanyaan Anda pertanyaan yang sedikit mau mengolok gitu loh. Kalau Anda mau bertanya dan mau belajar, ngambil QS 4, ngambil QS ini, Anda tahu baca nggak? Makanya tadi saya tanya sama Billy, yang dia bawa ini terjemahan apa Al-Quran? Nggak bisa jawab dia. Kalau memang terjemahan ya udah terjemahan bukan Al-Quran. Poinnya di sana gitu loh. Kalau mau bertanya, ini ayatnya seperti ini, bacaannya begini, tafsirnya apa Kang Dito? Kita ada paham ilmu-ilmu tafsir, yaitu merujuk kepada para alim ulama. Contoh tafsir Jalalain.
Jadi mengartikan, memaknai kandungan isi Al-Quran kemudian dipertanyakan, yang dipertanyakan ini tafsirnya apa terjemahan. Alhamdulillah, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran itu yang berbahasa Arab. Dari dulu awalnya sampai sekarang masih tetap sama. Yang beda adalah tafsiran dan juga terjemahan. Kan begitu. Sekarang ku tanya sama Pak, diskusi ini apa sih tujuannya? Mengedukasi, menambah wawasan. Kalau misalnya Kang Cam tadi sudah mempertanyakan tentang dalil 1 Timotius pasal 6 nomor 16, yang ditanya itu siapa? Kalau kalian menjawab itu adalah Allah, ya, apakah itu Allah nama atau gelar? Terlalu lama. Kenapa ini? Lanjut kan itu. Saya sudah. Ayo sama aku, kalian semua. Islam paling jauh sama aku dulu. Sebentar, Ayo. sebentar debater. Sama aku ayo, siapa yang paling jauh? Iya, sebentar debater. Sebentar. Oke ya, sedikit pemahaman Sebentar. dari saya seperti itu. Silakan teman-teman Kristen Sebentar. yang mau mempelajari Al-Quran. Al-Quran itu bukan terjemahan. Kalau mau memaknai kandungan isi Al-Quran dengan terjemahan atau dengan tafsir, silakan tanyakan kepada kami, kan gitu. Nah, korelasi dengan Sebentar satu Ibu, sebentar Timotius Ibu. pasal Enggak, 6 nomor sebentar. 16, Yang ya. lainnya sebentar, Tanya satu sabar. pertanyaan sama kalian. Sebentar, sebentar debater, Mampu kalian jawab? Sini, debater. aduh, Kamu nangis kenapa? lagi. Sebentar. Oke, Kang Di sebentar. Diam, saya moderator di sini. Kang Dito sudah selesai belum bernarasinya? Belum, saya sedikit nambahin tentang yang Setengah tadi. menit lagi. Yang lain Oke. harap tenang, ada waktunya supaya jelas pembicaraannya, jangan menyela. Silakan Kang Oke. Dito, setengah menit Oke. lagi. Coba yang tertib lah, jangan menggonggong. Iya. Ini si debat. Saya lanjutkan ya. Sudah Satu- stop lah, ini sudah mau dimulai, sudah Kalau stop. begini pasti Kristen nih. Ayo, Percaya. percuma. Agamamu apa debat? Ayo sama aku, Sudah, sama aku. kan mulai lagi, makanya Eh, sudah stop. siapa kalian punya ilmu Dengarkan paling saya jauh? di sini. Saya baru mau Sama Dengarkan aku saya satu di sini, pertanyaan. host. Satu pertanyaan saya turun. Host, diam dulu sebentar. Saya Nggak bentar bisa ya. begitu Dengerin debater. dulu. Debater. Nggak lama, setengah Debater. menit. Sebentar Kang Dito, sebentar intermezzo dulu. Debater di sini tidak boleh seperti itu diskusinya. Kalau kita bertanya harus bertanggung jawab sampai selesai. Jangan hanya melempar pertanyaan lalu pergi. Bertanggung jawab atas pertanyaan kita bagi semua ini, baik Islam ataupun Kristen di sini. Oke? Di sini bukan menghujat tetapi kita berdiskusi dengan pintar, Saya dengan tanya. cerdas. Ya, kalian mau tanya Alkitab saya jawab. Iya, Saya oke, sebentar. tanya- Nanti dikasih waktu. Oke, sebentar. Nanti dikasih ini nggak waktu. ngerti Kang banget. Dito. Saya di sini. Iya, sebentar debater. Ini pasti Debater open. kamu Ini kalau begini Kristen. modalnya pasti open. Sebentar. Cuma Percaya saya kalian sama ada aku. modal congor Sebentar, semua. sebentar ke depan. Kita Buka tidak data, boleh saya buka data. membalas. Saya buka Sebentar, data Quran. Saya debater. telanjangi kulu kami. Warning, Debater, ini debater, warning sebentar, pertama sebentar, debater. Izin, Bos. Saya Patonga telanjangi sebentar, kita Patonga. saya bongkar. Saya bongkar Oke, kita. debater. Ayo sama saya. Kau diam dulu, debater. Eh, kenapa Muhammad? Moncong kau diam Kenapa Nabi Musa bisa kena sihir? dulu, telurnya nih bising kali Sebentar. Kenapa Nabi Musa bisa kena sihir? Jawab. bodat, Padahal kau nggak bisa diam, kau, bodat. Ada- nggak bisa diam kau. Ada Bawa, ini. debater. Wih. Kau ke neraka lah. Kau ke neraka dulu. Kau cuci dulu sana, nanti naik lagi. Silakan. Oke, setengah menit ya. Ya, saya hanya mereview tadi yang terputus diskusinya. 1 Timotius pasal 6 nomor 16 sudah dipertanyakan siapakah dia. Kemudian teman-teman Kristen menjawab adalah Allah. Allah Bapa. Tetapi ternyata di konteksnya yang di ayat ke-14 di situ Yesus, Tuhan Yesus gitu loh. Belum menyatakan diri loh, belum saatnya, sampai saatnya menyatakan diri. Jadi jangan salah. Aduh. Jangan salah Menit dipotong, tinggal berapa nih? Olina, sampai saja. Kita harus belajar Oke, tertib. poinnya kok. di situ. Kita mulai dari Kalau ketiga. misalnya tentang Al-Quran sudah saya jelaskan ya. Kalau mau bertanya, bagus bertanya tentang Al-Quran. Tapi ingat, mereka yang mengolok-ngolok lagi ya, jangan Anda menjadi bagian dari mereka. Kemudian tentang Yesus Tuhan, kemudian di 1 Timotius pasal 6 nomor 16, Anda mengatakan itu bukan Yesus. Yesus dengan Allah berbeda. Kan begitu ya? Poinnya itu aja. Oke, Terima Silakan kasih ya. kita lanjut Kang diskusi. Dito. Apa yang mau ditanya kita insya Allah bisa jawab. Tinggal gantian nanti kita yang bertanya. Tolong dilanjutkan tadi itu Oke, yang pertanyaan. izin host ya, izin. Jadi begini, berdiskusi kita harus tertib. Dari tadi kan begini, waktu aku bertanya tentang Al-Quran, kami kan semua diam Kristen, ya. Kalau boleh begitulah nanti gitu loh. Artinya cukup 2 kali bertanya untuk penajaman. Kalau untuk mempermalukan kan itu namanya mengolok-olok kan.
Kita kan di sini belajar saja. Jangan kita bicara Oke, Pak mengolok-olok, Tonga dijawab. tapi Oke, Pak Tonga. sebentar dulu, sebentar kawan, sebentar. Jadi begini, tadi kita sudah jawab pertanyaan daripada si Chan. Siapakah dia Allah Bapa? Itu yang saya pahami. Ya, karena di situ kan Maha tidak terlihat dan tidak terhampiri. Yesus Kristus pernah hadir lahir ke bumi dan terhampiri. Ya, jadi kan aku mengatakan teman-teman Islam juga harus bisa menerima itu, apapun jawaban kalian. Aku juga kan tidak menajamkan sama siapa tadi ya, si Kang apa ini ya. Kenapa? Dia santun, enak saya dengar di kuping menjelaskan gitu loh. Kang, apa? Sejuk. Kang Dito? Kang Dito? Ya, ya Dito ini Kang kan Dito tadi ini kan. muridnya Kang Chan. Oh ya, artinya kan dia lebih sopan, lebih hebat dari si Chan. Si Chan ini kan dari dulu kan bukan buntung. Oh iya, Iya, iya. kan? Iya. Lanjut. Dari tadi kan makanya tadi saya ribut-ribut karena saya ingin membuat dia derita. Kenapa? Kita sudah baca firman Tuhan, dia bertanya-tanya terus. Jadi kapan kita menjawab? Jadi Dito ini, bagus mana Kang Chan dengan saya, Pak Harto? ya kalau kita kan udah lama berteman kawan kamu itu. Artinya kan terima kasih lah, teman kamu ini kan artinya begini. Begini mayoritas ya, artinya begini. Tujuan kita kan bukan untuk menang-menangan di sini, tetapi kita di sini adalah belajar untuk memperbaiki akhlak kita sesuai dengan iman kita. Biar kita jangan seperti yang kita buka tadi. Ada tadi mengolok-olok, ada juga mencemooh, ya toh. Gitu menurut saya toh, karena di sini juga Pak Hos ya mayoritas lumayan juga ini followersmu luar biasa sekali sampai 300 toh. Artinya kita mengedukasi mereka bagaimana cara diskusi yang baik. Ya, kalau Agar berantem akhlak mereka. 300, kalau nggak berantem paling 10 yang nonton. Iya, artinya kan udah pas pada posisinya kan 300 toh. Ya kan, artinya waktu kita begini, marilah kita mengedukasi mereka, gitu loh. Agar mereka juga bisa terjangkau oleh perkataan kita dengan santun seperti yang disampaikan oleh Dito ya. Maaf, aku bukan membedakan. Tetapi aku suka Gini, Pak Harto, ya dipercepat aja. Itu Kang Chan. Oke, sudah. Itu diganggu Terima sama kasih, anaknya. saya. Nanti kalau anaknya udah selesai itu ribut lagi dia. Mending Udah Pak Harto selesai. cepat. Ya. Kan saya udah bilang terima kasih, Bos. Iya. Oke, lanjut. Oh ya, siapa ya? Itu Kang Chan diam itu karena diganggu sama anaknya. Coba Sebentar, kalau Bos. anaknya udah pergi itu, pasti dia ribut lagi tuh. Siapa Iya, menanggapi sapa ini? dulu. Sapa dulu ini host, ada tamu sebelum dilanjut sapa dulu ini Martua Siapa? Singgoris ini. Oh, yang- Martua iya. yang dibawa. Disapa dulu. Ya, Pak Martua, selamat siang. Pak Martua, selamat siang. Kalau tidak merespon dibawa saja. Mic-nya Coba lagi sekali trouble lagi. itu, mic-nya hilang Oh, itu. gerabel ya, iya. Enggak apa-apa sih sebenarnya. Ya. Sedikit Mungkin dia dari lagi saya ya, cari-cari akal. teman-teman. Ya, silakan, cinta selawat, silakan. Apa Jadi yang mau sampaikan? kalau di dalam Al-Quran itu, kalau ada narasi di dalamnya tentang bagaimana Al-Quran itu diolok-olok, dihinakan, dikatakanlah juga Al-Quran itu sihir. Nah, Allah itu menerangkan kepada kami, orang-orang yang melakukan hal seperti itu adalah orang-orang kafir. Nah, mereka mempraktekkan pada saat itu pada zamannya Rasulullah gitu. Nah, siapa sampai sekarang ini siapa yang membuat ataupun melakukan hal yang sama dengan orang-orang terdahulu? Maaf, di luar Islam lah yang melakukan hal-hal seperti itu sampai sekarang ini. Siapakah mereka? Tentu saja Kristen. Lihatlah di komal-komal Kristen itu, mereka mempelintir isi-isi terjemahan dari dalam Al-Quran. Padahal tidak seperti itu narasi yang dibangun dalam Al-Quran. Makanya kalau kalian mau belajar Al-Quran, belajarlah dengan baik. Di situ harus kita memiliki paling sedikit 10 atau 15 ilmu dalam mengkaji dalam Al-Quran. Nah, Al-Quran itu bukan musuh kalian sebenarnya. Musuh kalian itu adalah Bible kalian sendiri. Kenapa kalau kami pertanyakan tentang isi dalam Bible itu, kalian kejang-kejang? Karena itu adalah musuh kalian. Kalau kalian tanya tentang Al-Quran, insya Allah Kang Chan, Kang Dito mampu menjawab semua pertanyaan itu. Insya Allah, kami yakin. Tapi kalau kami begitu bertanya tentang Bible Anda kepanasan. Karena musuh Anda sebenar-benarnya itu adalah Bible Anda sendiri, bukan Al-Quran, bukan orang Islam, bukan yang lain. Bible Anda sendiri bertentangan dengan akal kalian sendiri. Akal berbeda dengan kitab suci, itu udah nggak bisa dijadikan mulai. pedoman. Udah stop.
Stop, Oke, jangan merasa silakan. benar kau. Bang, siapa namanya nih? Cinta Sholat. Sama juga. Premisnya itu terlalu Dalam berlebihan. nilai kalian lebih dari situ. Kau paham? Apalagi saya. Gak pernah suka saya membahas ayat Quran kalian ya. Kayak teman-teman. Tapi please deh. Kalian introspeksi diri dulu. Di mana-mana, di rumah manapun. Kau mengolok Tuhan kami. Mempelintir firman Tuhan kami. Periksa dulu diri kalian. Kamu menggurui kami, mengajari kami di sini tentang ayat Alkitab kami. Semua sama seperti yang kau bilang tadi. Di dalam firman Tuhan, Alkitab itu, satu pun gak pernah kau temukan apa yang menjadi bahan tertawaanmu di situ. Justru kami itu menangis kalau membaca Alkitab itu, begitu baiknya Tuhan Yesus turun ke bumi untuk menghapus dosa kamu, dosa kami. Gak paham kau? Jadi gak pernah Allah kami menyuruh bencilah Islam, gak pernah. Kalau di ajaranmu ada kan? Jangan pernah kau bahas-bahas tentang itu. Kami justru kasihilah sesama manusia. Yang paling utama lagi, kasihilah musuhmu seperti dirimu sendiri. Paham itu? Jadi jangan ajarin kami tentang itu ya. Kamu bela aja keimananmu. Kami nggak. Kenapa ibu harus berbohong? Kenapa? Kenapa ibu harus berbohong? Saya tanya, kenapa ibu harus berbohong? Bukan berbohong. Mereka bertentangan Ibu dengan buka kitab Lukas Cina. 14:26. Ibu buka sekarang Lukas 14:26, teks by teks Yesus mengajarkan untuk membenci. Kutekankan sama kamu, kau penipu. Cukup? Udah. Bahaslah firman apamu, Al-Quranmu, jelaskan sama orang. Bukan Itu begitu, aja. Tante. Itulah saya katakan tadi. Akal Anda ya bertentangan dengan Bible Anda. Sementara di Lukas 14:26 Jangan lagi itu lanjutin. sangatlah. Pernah itu? Gak Ya, pernah. Lukas 19:27 juga. Gak pernah. Lukas Udah, jangan 19:27. 2 Yohanes 1 nomor 10 juga seperti itu. Permisi ya host, makasih ya host. Kak Ikes, aku pamit dulu. Emang Isdar sama mertua. Kami siapa kalau ini? sudah mengolok-olok Yesus murtad kami sudah murtad, Beritakan sudah Injilnya. sudah keluar kami dari Islam. Aku tidak mau Kalau mendengar kalian kayak mengolok-olok Bang Yesus, Sulawat ini. kami datang kemari Benar hadir sih. di sini Tidak mau. mengembalikan nama baik ataupun kemuliaan Yesus yang sudah diberikan Allahnya, Bapaknya. Maksudnya kamu itu berkata Mengembalikan kemuliaannya di sini. Kalian yang mengolok-olok Yesus, menjadikan Yesus itu mati terkutuk di tiang salib. Jangan. Jadi Jangan. begini ya, salawat ya. Jadi begini kawan ya. Saya maunya diskusi ini, Komal ini kan sudah memberikan kita ruang dan panggung untuk berdebat ataupun diskusi yang sehat. Jangan fremis dulu, jangan cari remis ngelasnya gitu loh. Seakan-akan Komal Kristen semua pernah baca membahas Al-Quran. Komal siapa kecuali Komal-Komal untuk perdebatan. Tapi umumnya Komal-Komal Kristen itu selalu berbicara tentang Alkitab. Kami tidak pernah kebakaran jenggot untuk menjawab dengan Alkitab. Ya, maaf ya, tetapi ada banyak Komal-Komal kita juga yang membahas Alkitab. Kami tidak pernah loh umumnya, tapi ada Komal-Komal tertentu, itu kan dunia perdebatan. Begitu loh, ya jangan cari remis lah ya, seakan-akan kami yang salah. Tapi ini kan ruang diskusi. Ada perdebatan, ada diskusi. Ini kan diskusi yang sehat. Saya menghormati kok hostnya. Jangan cari remis dulu. Seakan-akan kami salah gitu loh. Kami lebih takut untuk ditangkap polisi. Karena apa? Semua pengolok-olok langsung ditangkap, dijemput. Kalian pernah nggak ditangkap? Siapa yang ditangkap? Buktikan ke saya. Ketika ada seseorang di luar sana mengatakan Yesus saya adalah pernah menikah, ada yang menangkapkah? Ketika ada pembicaraan Anda mengatakan di salib itu ada jin, setan iblis, hantu belau, ada yang menangkapkah? Gak ada toh. Tetapi kami kan tidak harus melapor, biarlah karena kami kan mengasihani mereka. Jadi jangan cari remis lah. Baca Lukas 14 nomor 26. Apakah pernah silakan. ada yang menangkap Bible Anda? Sekarang saya tanya, apakah pernah ada yang menangkap Bible Anda, melarang Bible Anda? Sedangkan di Lukas 14:26 dia mengajarkan untuk membenci. Baca Lukas 14:26 sekarang. Apakah ada orang yang menyuruh untuk menghilangkan Bible Anda? Baca. Dia ditangkap karena ulahnya sendiri melanggar hukum. Udah jangan cari Kan masih jangan begitu cari aja, banyak, ngerti. jangan berputar-putar. Sekarang Anda baca Lukas 14:26.
Sekarang Oke, Anda baca, bisa. kalau Anda tadi punya integritas terhadap Bible Anda, buka Lukas 14, 26, 27. Jelaskan kepada kita, apakah Yesus mengajarkan untuk membenci atau tidak membenci? Jawab. Silakan baca. Sabar. Kita baca, karena kita kan datanya kan, gitu loh. Oke, mantap. Ya toh. Lukas 14 ayat 26 ya. 26. 27. Kita baca. Mari kita baca ayat 26. Jikalau seorang datang kepadaku, Tuhan, dan ia tidak membenci bapaknya, dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki, dan perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi berseberangan tuh dengan premismu. Apa premismu tadi? Ingat nggak? Jika Apa ia tidak premismu membenci tadi? bapaknya, ia tidak dapat menjadi muridku. Jika ia tidak membenci ibunya, ia tidak dapat menjadi muridku. Jika ia tidak membenci anak-anaknya, ia tidak dapat menjadi muridku. Bagaimana cara menjadi murid Yesus? Harus membenci bapaknya, harus membenci ibunya, harus membenci anak-anaknya. Jelaskan itu kepada kita sekarang. Baru Anda bilang ajaran kasih. Jangan premis. Kan di situ jika ada orang-orang membenci bapak, kamu bertanya, tapi kamu menjelaskan gimana? Kamu lebih Kristen dari saya kah? Kan di situ jika ada. Baca sekarang baca. Nah sekarang ini ini kan adalah kitab saya, yang saya baca kan adalah kitab saya. Iya, baca aja. Jika ini kan sudah dikatakan jikalau ada seorang datang kepadaku, kepada Tuhan, dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, dan anak-anaknya, saudara-saudaranya, atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi apa pertanyaannya? Ini kata kalau jika. dia tidak membenci bapaknya, jika. dia tidak dapat menjadi murid Yesus. Nggak bisa baca dia ternyata. Buta huruf. Jika ia tidak membenci muridnya, ibunya, bapaknya, bahkan nyawa sendiri, bahkan istrinya, bahkan perempuannya, ia tidak bisa menjadi murid Yesus. Kalau ingin menjadi murid Yesus, ia harus membenci bapaknya, harus membenci ibunya. Baca di situ. Sebentar. Pasal 27. Baca di bawah. Naikkan ke atas. Nah, sekarang saya baca, ya. Makanya kamu jangan botol, baca semua perikopnya. Pasal 27. Barang siapa tidak mengikuti kami, ya, dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Dipikul salibnya, bukan dikalungin. Barang siapa tidak memikul salib dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Betul. Ngapain Kak? Harusnya kalian bawa-bawa salib itu di jalan. Arti di sini Jelaskan deh Kakak Iges. Aku pamit dulu ya. Makasih host ya. Salam semuanya. Mau kemana? Salam. Oh ya, Kak Olina. Terima kasih. Shalom. Kemana Bu? Memang begitu sudah. Ibu shock Memang ya, karena ternyata maaf ajaran- host ya. bukan ajaran Yesus ya. Memang host ini kan diskusinya terlalu banyak premis dari teman-teman kita Islam ya. Aku menghormatimu host. Maaf ya. Aku tidak diskusi sehat ini. Aku izin turun. Kristen turun dulu lah. Gak enak ini. Apalagi kan ada. Sebelum turun, maaf-maafan dulu, maaf-maafan, salam-salam. Inilah saya bilang. Kalau ada Kita di antara kita. mayoritas Kan begini loh. baca kita. Aku mengasihimu. Kita sudah lama berkenalan di TikTok Iya, ya. iya. Tetapi saya mau Bung Talinga. Nggak ada kita yang Aku framing, mengasihi. Bung. Iya. Iya, kita udah lama Baca berkenalan. dulu Lah, iya. Artinya kan- enggak, bukan saya dengan Pak Harto. Pak Ya kalau saya Harto dengan sesama kalau dengan bos ini narasumber. udah lama kami, udah lama. Iya, iya. Kan waktu kenal bos. Baru aku kenal, tapi artinya Kalian begini. itu harusnya Maaf, berterima dulu. kasih sudah dibacakan Bible, bukan memusuhi artinya orang yang membacakan Bible. Berterima Bukan kasihlah begitu. kepada saya. Nah, kalau sesuai kukatakan dengan sama kamu. instruksi Yesus, Oke, kasihlah sebelum musuh kalau sampaikan kepada tadi, diri saudara, saya. Seperti Aku ini. bikin pertanyaan itu sama kamu. Aku sebentar, dengan akal Aku mereka. bikin pertanyaan itu sama kamu. Acak-acakan Al-Quran, apa dari kamu? Kalau kukatakan kau katakan tadi acak-acakan Injil. Aku katakan acak-acakan Al-Quran, gimana? Anda sendiri.
Bukan. Tidak sih, Bahasa dulu, presiden dulu, bulan dulu. perlindungan tadi. tidak Siapa yang bisa jelaskan itu ayat 26 maksud daripada firman Caranya itu bukan ayo. begitu ya. Artinya Tapi begini, Bang Idas, saya udah ngolok-ngolok Bang Idas. duluan tidak bagus. Ya, tapi kalau Anda bertanya, kita akan menjawab. Karena aku bertentangan dengan baik hati Untuk Jangan menjadi turun, murid Yesus harus membenci bapak dan Mau ibunya tidak. bertanya, Jawab. jangan turun dulu. Untuk menjadi Iya, murid Yesus Bang menurut Yusarto. Lukas 14:26, Biarin, ya. apakah harus membenci istri Ada yang bapak bisa, dan ada yang bisa ibunya menjelaskan tidak? tentang pertanyaan itu, ayo coba. Ini kalian ini. Ayo, coba. Kristen. Sebentar. Di sini masih ada Pak Ristalba dan saya Kristen. Kalau mau dijawab, Saya juga silakan, Kristen, Bu. oh Kristen ya. Ya sudah, kalau begitu silakan Anda bantu menjawab tadi pertanyaan dari Kang Chan. Silakan Amsal ya. Saya mengikuti dulu, saya Lukas mengikuti dulu. 14:2 berapa tadi? 26, 27. Itu dia tuh, lihat depan dia. Kenapa untuk menjadi murid Yesus harus membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, bahkan nonotnya sendiri? Jawab. Oke, silakan Amsal. Silakan Amsal. Saya mengikuti dulu, Bu. Ya itu Bukannya jawabannya, tadi Bang. kamu udah mengikuti dari bawah. Pertanyaannya, Itu Bang. sudah. Ini bukan mengikuti, ini tinggal dijawab saja dari ayat ini Ya, Amsal. itu dia bertanya. Iya, dijawab saja Amsal. Kalau nggak bisa jawab, ya udah, syahadat aja. Bukan tidak bisa, Bang. Oh ya. Dan sepertinya kan kalian terlalu mengejar. Maksud daripada Lukas itu mau menceritakan tentang bagaimana seorang yang mau mengikuti Yesus. Kebenaran dan keadilan itu ada di salib. Pikulah salib menyangkal diri. Sehingga kebodohan-kebodohan daripada manusia, baik itu saudara, orang tua, yang pikirannya itu terlalu terikat dengan dunia, harus kita lepaskan. Kita harus memikul diri, memikul salib, menyangkal diri, mengikuti ajaran-ajaran Tuhan. Maksudnya itu, kalau misalnya dipakai ikut ayat per ayat, ya kalian tersesat sendiri. Begitu maksudnya. Bagus. Lihat aja ceritanya, rentetannya Ini pengakuan itu. Kristen berarti. Bagus. Sebentar, Jadi sebentar, Bible Kang itu Chan. kalau diikuti ayat Sebentar, per ayat Kang Chan, akan kan kamu ngomong, kan kita tersesat dengar. menurut Kristen. Bagus. Kamu itu kan Bagus. kacau. Kalau saya kawinkan Lah, juga itu bahasa Alkitab kamu ke tadi. Al-Quran bisa Kalau juga, Bible bukan diikuti tidak. ayat per ayat akan Coba cari di sini. tersesat. Kalau Bagus. kalau di Alkitab tidak ada yang pedofil. Kalau di kitab lain mungkin ada. Dibaca dulu bang. Abang baca dulu. Ya saya tahu, saya baca. Saya orang Kristen kok, saya baca. Abang yang baca. Abang yang baca. Silakan, mana pedofilnya? Mana pedofilnya tuh? Di Alkitab tidak ada pedofil, di kitab lain yang ada pedofil. Kau ini mau hina. Silakan, Pak Amsal, di mana pedofilnya itu? Kalau enggak Ya. apa saya lapor polisi. Ya silakan saja kamu lapor. Saya omong kitab apa? Iya, tunjukkan mana datanya. Kalau Iya, nggak makanya ada, kalau lapor yang lain polisi. ngomong, Onken, kalian onken. jangan Onken kau bilang pancing-pancing. Al-Quran itu ada pedofila. Onken kau, Mana? onken. Ya, cepat Onken. nih. Saya Onken, panas onken. kamu. Jadi kalau di kitab ini kan itu menjelaskan bagaimana seorang itu hidup harus mengikuti ajaran-ajaran yang Enggak, diberikan. kamu jawab dulu. Mana di Al-Quran ada pedofilnya? Kalau enggak ada kamu Izin minta maaf. kakak-kakak, abang-abang, saya boleh menjelaskan kak sedikit. Kau bilang macam tadi. Ini minta maaf Al-Quran dia. itu Kalau isinya nggak bisa pedofil. tunjukkan kamu Kau minta bilang, maaf. onken kau, onken. Amsal, Onken. cepat. Onken kau Amsal, bilang. cepat. Di mana kamu bilang di Al-Quran ada pedofilnya? Al-Quran itu ada isinya, ada Tunjukkan. pedofil di sini. Kalau enggak kamu minta maaf Onken, aja. kau bilang, Cukup. Onken, cepat. Di mana di Al-Quran ada pedofilnya? Kalau nggak ada, kamu nggak salah lapor polisi, cukup kamu tarik kata-kata kamu minta maaf. Cepat. Hah? Open cam itu. Woi Amsal, mana? Ampun Nos, jangan Nos. Kau susu. Silakan bos, tunjukkan di mana pedofilnya itu di kitabnya si Amsal. Begini, di dalam kitab suci itu tidak ada satu agama pun yang mengajarkan untuk bersetubuh, untuk menyambung keturunan kepada ayah kandungnya sendiri. Cuman di kitab Anda, Bung. Nggak ada di kitab suci manapun. Kau cari di mana di Al-Quran ada kitab ayat-ayat seperti persundalan, seperti persundalan, perzinahan, bisa menggauli. Apa itu? Ini kita punya dalil, Bung.
Jangan Makanya asal kau Muslim, menuduh. kalau menyampaikan sesuatu nggak bisa dilapor polisi karena mereka by data. Kalian selalu dilapor polisi karena membuat framing tidak ada data, makanya ujung-ujungnya kalian itu fitnah. Itu Bang, nanti kenapa nanti kirim rekamannya Bang ya. Bang Mayor. Coba nanti coba kirim coba rekamannya, kamu Bang, ya. Amsal. Sudahkah kau suruh kau suruh ada perempuanmu atau istrimu membaca ayat ini? Kejadian 19 ayat 30. Anak perempuan yang memberi anggur kepada ayah kandungnya sendiri untuk tidur bersetubuh dengan ayah kandungnya untuk menyambung keturunan. Coba suruh dulu saudara perempuanmu baca ini. Coba kau suruh dulu ada perempuanmu atau saudara perempuanmu baca ini. Pantas nggak ini kata-kata seperti ini Sebentar bullshit. Sebentar bullshit. Amsal, open mic Amsal. Pingsan tuh. Udah pingsan, sempat diranjang. Iya, sebentar. Kami punya data, Bung. Kami punya data lengkap. Itu pun kami nggak ambil dari mana? Dari dalam Bible. Begini, sebentar bullshit, sebentar. Amsal, tadi pernyataan Anda itu mau Anda teruskan, Anda harus kalau mau diteruskan, Anda harus memberikan data dan dalilnya. Tapi kalau Anda tidak mau meneruskan, Anda minta maaf. Itu pilihannya. Bagaimana? Ya, begini. Kan tadi menjelaskan tentang Lukas. Saya menjelaskan di sini bahwa Anda mau minta maaf atau kami laporkan? Anda mau minta maaf atau mau kami laporkan? Ya begini Bang, sebentar dulu kan saya selesai bicara. Kalau misalnya ada salah ya kita sama-sama koreksi di sini, Pak. Anda tadi mengatakan di dalam Al-Quran isinya ada ayat pedofil. Saya tidak ngomong gitu, Bang. Kok itu ngomongnya salah itu, jangan tambah-tambah. Jawab atas apa yang Anda sampaikan. Anda mau diteruskan ke pihak berwajib atau Anda minta maaf kepada kami sekarang? Begini Bang, saya kalau misalnya ada salah mungkin, tapi kan saya bicara begini Bang. Kita sudah baik-baik berbicara. Kita sudah baik-baik. Coba host sebagai wasit coba ngomong. Ya, sebentar. Ya, jadi begini. Amsal untuk berbicara dulu. Jadi kan tadi diminta ke saya. Tadi kan diminta ke saya, lalu saya bilang saya mengikuti dulu. Tapi kalau misalnya dipaksa ya saya bilang ayat itu menjelaskan bahwa mengikuti Yesus itu memikul salib. Kan tadi diolok-olok juga, dipikul bukan taruh di leher ya. Kan kita dengar aja. Kalau pada kitab kita kan nggak ada yang seperti itu. Hal-hal yang baik aja yang dituliskan bahwa mengikuti itu adalah memikul salib, menyangkal diri. Menyangkal diri itu sama dengan dia tidak mengikuti keinginan-keinginan dunia. Nah, konteksnya itu dengan terhadap saudara maupun orang tua. Kan kita tidak mengikuti orang tua dan saudara walaupun kalau misalnya mereka mengikuti keinginan-keinginan dunia. Kita harus mengikuti ajaran yang ada, tidak mengikuti ajaran-ajaran yang lain, kan begitu maksudnya. Oke, begitu ya. Terima kasih ya. Mohon maaf ya kalau ada keliru-keliru ya. Oke ya. Saya maafkan, kita maafkan kalau begitu. Asal Bapak, Pak Mohon kau klarifikasi. Iya, oke. Mohon kau klarifikasi ya sebelum. Jadi kalau misalnya jadi ada misalnya kalau di rentetan dari yang perjalanan ini kan kita kan saling memberikan masukan. Kalau dari tadi ini kan teman-teman menertawakan kita terus. Boleh juga. Lah kalau kita kan nggak singgung yang punyanya abang kan kita cuma omong aja di sini. Saya nggak ucap seperti itu. Jangan gitu. Berbicara host, silakan. Janganlah begitu host, tolonglah host. Ini kan saya nggak singgung siapa-siapa. Saya kan cuma menjelaskan host. Oke Rizal, iya. Artinya kita sudah bisa mendengar. Sebenarnya dia mau minta maaf, cuman agak gengsi begitu eksplisit dia mau menarik kembali. Tapi sudahlah, nggak apa-apa. Yang penting dia mengakui kesalahannya, bahwa apa yang dia ucapkan itu hanyalah fitnahan. Dia sendiri yang tolong ya. Nah kan begini host tolong juga hadir untuk membicarakan dari tadi yang mereka yang dibicarakan itu kan juga menyinggung kenapa terlalu dikejar. Kan kita sama-sama bicara dalam room ini. Iya. Jadi kalau misalnya kita ini kan berdiskusi, jangan terlalu dikejar untuk bagaimana ini. Lanjut. Room ini kan dibuat untuk kita berdiskusi, Bang. Karena ini cinta selawat ini dia
maunya itu keluar dari mulutmu langsung minta maaf atas diksi. Jadi begini, kan ini ada host di sini. Host biarlah menengahi kita. Nanti kalau misalnya host ngomongnya seperti apa, nanti kan saya ikuti, kan saya masuk roomnya host ini. Iya. Saya sudah tengahi. host sudah menengahi. Secara pribadi host sudah menerima itu. Cuman kan ini yang berdiskusi kalian sesama narasumber. Saya hanya memfasilitasi. Ya, jadi menurut host kira-kira bagaimana ini? Iya, sudah. Saya mau dikeluarkan ini ya. Ikuti saja kalau Anda mau tetap berdiskusi, ya Anda harus Ya kalau begitu kita lanjut diskusinya. Kalau begitu kita lanjut diskusinya. klarifikasi dulu, klarifikasi dan Anda minta maaf bahwa yang Anda katakan itu salah dan minta maaf. Ya ini kan kita ngomong tentang aturan-aturan dan ajaran. Kalau ajaran di Alkitab tidak ada yang macam-macam seperti yang lain-lain kan. Saya cuma ngomong begitu, saya nggak singgung tempat yang lain. Minta maaf. Nanti kalau kami paksa hostnya, nanti kami minta rekaman sama hostnya. Kalau itu kan itu ada juga ngomong hal seperti itu. Kenapa juga seperti itu di ini? Ngomong apa? Kami ngomong apa rupanya? Coba. Apa dia omongin? Apa kami bilang Kancan rupanya? tadi Apa yang memangnya saya juga ngomong apa? Kenapa dikalungin kan ada yang salah memang pakai. Kau tadi bilang bahwasanya isi dalam Al-Quran itu ada. Saya ayat tidak ngomong pedofil. begitu. Saya tidak ngomong begitu, Pak. Jangan dibolak-balik bahasanya. Klarifikasi. Ya, Saya tidak ngomong begitu, host. Tolong jangan seperti itulah. Kalau ini seperti ini kurang bagus lah. Teman-teman, teman-teman tolong dibantu juga. Ini kan jangan sepertinya kalian menghakimi yang lain, tidak boleh. Terus maju, oke, nggak apa-apa host. Host nanti izin aku minta rekamannya host ya. Iya, nanti saya kirim. Ya, Oke, terima kasih. Mana nanti dikirimnya nih sekalian. Jadi begini host. Kalau misalnya ada yang tidak sesuai menurut host, tolong dikasih tahu ke kekurangan saya, biar juga saya klarifikasi ke host. Jangan yang lain. Kan kita semua bareng-bareng di sini. Sebagai diskusi, memberikan pemahaman, saling membagi. Coba Kang Chan sampaikan host. Tengahi dulu Kang Chan. Coba apa tanggapannya Kang Chan? Jadi atau begini. Inilah yang akan dilakukan oleh Yesus. Yesus akan mengatakan, saya ngomong apa, saya ngomong itu, saya ngomong ini. Kalian melakukan sesuatu yang tidak saya omongkan. Itu yang dikatakan. Stop. Jangan sebut-sebut lagi Yesus ya. Jadi gini Iya, itu kan juga sebenarnya tidak boleh. Kang Chan jangan menjadi pemicu provokator di sini juga. Jangan gitu Kang Chan. Kang Chan berhadapan dengan saya nanti. Saya serius. Enggak. Saya serius Kang Chan. Saya serius kali ini. Jadi tolong Kang Chan juga narasi tolong yang bertanggung jawab. Anak domba gitu. Ya udah Kang Chan buktikan pembicaraan Kang Chan itu ya sesuai data ya. Jadi tidak main-main lagi kita karena saya melihat Amsal ini sepertinya ditekan. Bagus, saya juga bisa melakukan hal saya yang sama sekarang. begitu. Ya Ikes, saya ini kan ditekan. Siap. Bisa saya buktikan sekarang. Bisa. Saya tengahin dulu. Buktikan. Buktikan aja Bang Icen. Kang Icen coba buktikan. Diam, yang lain diam. Saya dengan Kang Chan. Oke, sebentar Kak Ikes ya. Saya tengahin dulu terkait dengan tadi teman-teman di bawah juga tersulut tappingan tangkap. Iya. Saya betul. cuman begini ya, Bang Amsal juga setiap perkataan itu kan kita diskusi ada pertanggungjawaban. Makanya kalau misalnya sudah minta maaf kita maafkan. Cuman karena dasarnya tadi. Sebentar, saya tengahin dulu aja bentar. Karena tadi kan ada sempat mengatakan bagaimana kalau di Al-Qur'anmu aku sebutkan ada ayat pedofil kan gitu ya. Enggak gitu Bang Dito. Enggak gitu Bang Dito. Ya, saya jelaskan dulu. Saya bilang di kitab yang lain. Ya, saya jelaskan dulu ya. Kalau misalnya yang di Al-Qur'an itu kan memang kita semuanya orang Islam tidak pernah mendapatkan ajaran-ajaran yang disebut tadi pedofil, nggak ada. Justru tentang di surat An-Nisa mengenai hukum syariat menikah boleh lebih dari satu bagi yang mampu itu ada. Tapi kalau tentang pedofil itu nggak ada. Itu aja sih pertengahan saya. Jadi kalau misalnya tadi lupa, ya alangkah baiknya minta maaf. Kita lanjutkan diskusi, gitu ya. Silakan. Bang Amsal, Bang Amsal dulu. Bang Amsal, silakan dikonfirmasi itu. Ya sudah kita lanjutkan toh Bang. Kan sudah lewat itu. Iya, dilanjutkan apa? Mau minta maaf dulu atau enggak perlu ada minta maaf? Belum. Anda harus jadi begini kan nggak boleh begitu kan saya tadi nggak singgung kitab yang mana Bang, nggak boleh begitu kan itu nggak adil itu gitu ya. Coba kita lihat ya
Yesus nanti akan bersikap seperti Amsal. Saya tidak ngomong itu, saya tidak ngomong ini, itu kata Yesus. Kalian Kristen melakukan sesuatu yang tidak diarahkan oleh Yesus. Saya kasih dalil. Matius 7:21 dan seterusnya. Sehingga Yesus harus mengusir kalian. Apa kata Yesus? Dari mulut Yesus keluar tuh. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Lord, Lord, Tuhan, 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 akan masuk ke kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Apa kehendak Bapak? Inilah anakku yang kukasihi, kata Bapak. Kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia, Yesus. Bukan dengarkan Yohanes, bukan dengarkan Lukas, bukan dengarkan Paulus apalagi. Dengarkanlah Yesus. Sekarang saya minta dari Anda. Di mana bapaknya Yesus mengajar Elohim harus inkarnasi jadi manusia? Jawab. Maaf Kang Chan, belum. Aku belum terima Kang Chan. Aku belum terima. Aku belum terima. Nanti aku nanti minta, aku kejar terus nanti hostnya. Aku kejar di terus mana nanti hostnya minta Yesus rekamannya. dan Bapak Aku belum puas kalau kau belum mengajarkan Tuhan itu harus jadi aku minta kau ya, aku minta kau dengan sangat ya, kau mohon maaf sama kami. Amsal, itu pengacara itu di atasmu itu. Kuasa hukum Begini itu. loh Bang, kita kan berdiskusi. Saya nggak nyebut apa-apa Bang. Kalau misalnya dituduh kayak begitu ya nggak usah kan Bang. Gimana ini? Ya, tolong. Kabur dia. Gimana ini Kristen? Ya. Daun-daun Itulah berguguran. pelajaran itu. Apapun kalau kita berdiskusi, diksi itu dijaga sedemikian rupa, jangan sampai itu berakibat pada persoalan-persoalan yang bisa menyinggung umat beragama yang lain. Ujung-ujungnya nanti dilapor, nanti kalian tuduh, wah Islam suka lapor-lapor. Bukan persoalan suka lapor-lapor, kita ini menjadi warga negara yang baik. Kalau ada kejahatan kita laporin. Ya nggak bagus itu kalau ada kejahatan nggak dilaporin, itu sama dengan kita membiarkan. Nah, siapa yang suka lapor, siapa yang nggak suka lapor. Ya, ajukan permintaan lagi karena saya udah screenshot, ada fotonya, gambarnya, mukanya jelas. Jadi lebih baik kita diskusi, kadang memang kepleset gitu ya. Jadi ya to be honest, harusnya gentle gitu. Harusnya gentle, minta maaf karena Kang Dito, ini nanti kita langsung ke Bang Andre ya. Mualaf Prince ya. Oke. Ya kita lanjutkan, Kang Chan, Kang Chan. Ya begitu. Jadi memang tidak enak menjadi Yesus karena dia akan difitnah. Dikira Yesus mengatakan sesuatu yang tidak dikatakannya itu. Emang tidak enak itu. Yesus akan maka rasa tidak enak itulah yang menjadi alasan kenapa Yesus harus mengusir orang-orang yang menuhankan dia di Matius 7:23 dan seterusnya itu. Anyahlah kata Yesus. Ada kecuali teman Kristen bisa menunjukkan di mana Yesus mengajarkan kalau Tuhan itu bisa berinkarnasi jadi manusia. Oke, saya jawab. Oke, saya jawab. Oke, saya jawab ya. Saya jawab di Filipi 2 ayat 7. Bunyinya ya. Diam Kang Chan. Filipi tulisan siapa? Yesus. Diam Kang Chan, diam. Saya tanya apa yang saya tanya? Kang Chan, saya tidak mau dengarkanlah yang Yesus, seperti begini Bapak. ya Kang Chan ya. Yang saya tanya kamu apa? itu manusia bukan? Kamu manusia yang beradab, beretika saya tanya tidak. apa? Ini Yang saya saya mau tanya. membaca. Iya, menjelaskan bahwa Bukan, Tuhan yang menjadi saya tanya manusia. apa? Saya akan membaca ini. Yang saya tanya apa? Kalau di dalam suku Paulus, Filipi 2, di Kolose, di Roma itu ada. Maaf, saya turunkan karena saya tidak diizinkan untuk menjelaskan. Sebenarnya begini logika ya, warasnya. Dia sebentar, dia bertanya dan saya menjawab Alkitab saya, tetapi dia memframing di mana keadilannya, di mana kewarasannya. Itu berarti dia melakukan tuduh-tuduhan. Bayangin bagaimana kalau kalian tadi diperlakukan yang sama ketika orang Kristen membaca Al-Quran lalu dia memframing dengan Yang saya pendapatnya tanya sendiri. Yesus.
bukan Ini saya mau Paulus. membaca, saya Yang baru saya tanya menyebutkan ayatnya, Yesus, dia Bu. tadi udah ketawa. Maaf, saya tidak bisa Saya tanya berdiskusi Yesus. main-main seperti ini, Kang Chan. Saya di sini tidak mencari konten, saya tidak mencari koin, Kang Chan. Tapi di Saya sini kita pertanyaan berdiskusi saya dengan siapa? baik dan Pertanyaan saya benar. apa, Bu? Ini saya mau Pertanyaan menjawab, saya, kamu Bu. diam. Kamu Nah, diam, sebelum Kang Chan. Ibu menjawab, silakan. Ibu jawab di mana Yesus mengajarkan Elohim berinkarnasi jadi manusia. Silakan. Yesus. Ya. Ya, sebelum dijawab izin dulu tahan. Ini saya mau buat pengumuman ya. Jadi sebenarnya Komal ini tadi dibuka pagi itu karena ada janji yang dibuat oleh Kang Chan langsung dengan Nyong Ambon. Itu mau bertinju di Komal ini, temanya tentang ketuhanan yang benar. Perjanjiannya itu pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Artinya di Kang Chan itu pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, untuk itu saya umumkan kepada Nyong Ambon, ini sudah telat berapa jam ini. Jangan sampai ini bisa menjadi penyebab teman-teman Islam menganggap bahwa Kristen ini kalau berjanji itu tidak tepat janji. Entah dia pura-pura lupa atau masih ngorok, kita nggak tahu. Yang jelas ini Komal itu temanya tuh Kang Chan versus Nyong Ambon. Sampai dengan saat ini belum datang. Jadi tolong Nyong Ambon supaya kalian ya, khususnya Nyong Ambon tidak membuat rugi semua pihak termasuk saya ini, terus terang harusnya saya ada urusan untuk melakukan transaksi jual beli mobil karena saya memang profesinya makelar. Tapi saya urungkan itu karena janji itu begitu tingginya Muslim itu untuk menghargai janji yang dibuat, apalagi berjanji dengan berbeda agama. Nah tiba-tiba ini Nyong Ambon tidak nongol, ini sudah lebih dari berapa jam ini ya. Itu pengumuman kepada Nyong Ambon, tolong silahkan naik ini mumpung masih ada Kang Chan ini. Ini temanya ini tentang konsep ketuhanan. Head to head Kang Chan versus Host Nyong izin, Ambon. host. Ya. Host izin. Iya, tempat duduk saya ini akan saya kosongkan untuk Nyong Ambon. Saya cuma ingin sampaikan saya ingin sampaikan kepada Ya. Iya. Baik, Nyong Ambon, Saya kan Nyong mau Ambon sampaikan belum dulu muncul. sama Ya, Iya. silakan. Saya sampaikan ke Pak Inkes. Tadi itu saya mendengar bahwa dari tadi saya ikuti loh jalannya diskusi ini. Saya sambil kerja saya dengar. Itu dia Amsal itu mengatakan ada ajaran pedofil di Al-Qur'an. Nah, tadi kan dia nak ngaku kalau dia bilang begitu. Saya mestinya Mbak Ikas itu harus menekan dia untuk rujuk dari perkataan dia itu. Iya, Harus sudah saya ditekan dong, lakukan Mbak, itu. gitu. Tadi saya sudah lakukan, makanya tadi saya katakan dengan dia, Iya, kalau sekarang dia saya mau tanya. melanjutkan Saya tanya sama narasinya, Mbak. dia harus memberikan ayat atau dalil. Atau kalau dia tidak mau melanjutkan, Oke. dia harus meminta maaf. Itu saya jelaskan tadi di Komal dan Nah. semua orang mendengar. Oke. Iya, saya dengar juga itu, Mbak. Sekarang saya tanya ke Mbak. Mbak mendengar kan yang dia bilang bahwa di ayat Al-Quran itu ada ajaran pedofil. Benar nggak? Benar kan dia Iya, bilang gitu? makanya tadi saya bilang kalau itu. dia berstatement seperti itu, dia bertahan dengan statement itu, dia harus buktikan dengan data. Tetapi kalau dia tidak bisa membuktikan, Terima dia harus kasih. minta maaf. Itu sudah jelas statement saya. Terima kasih. Artinya saya menyarankan dia Iya, untuk berarti dia bertanggung bohong. jawab. Iya, betul. Berarti dia yang bohong kan tadi? Iya. Oke. Terima kasih, Pak. Silakan dilanjut, saya turun lagi. Tempat ini untuk Om Nyong. Terima kasih Bang. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sesuai dengan arahan Bapaknya Yesus, dengarkanlah Yesus. Pertanyaan saya, di mana Yesus? Yesus, bukan Yohanes, bukan Paulus. Di mana Yesus mengajarkan Elohim berinkarnasi jadi manusia? Jawab. Oke, saya jawab ya. Di Filipi 2 ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini baru ayat 1 yang saya berikan. Tetapi banyak ayat-ayat lain sebelum kelahirannya pun Yesus itu sudah dinubuatkan bahwa akan ada datang juru selamat. Jadi sebelum Yesus menampakkan dirinya atau Tuhan yang bernujul menjadi manusia, Yesus itu adalah reinkarnasi dari Allah Bapa yang tidak kelihatan itu dan menjadi sama dengan manusia supaya apa? Supaya dia terlihat oleh manusia. Itu jawabannya Kang Chan. Pertanyaan saya apa? Kalau hanya itu, saya tambahkan Kolose 1:19.
Kolose 1:19 di dalam Roma itu dikatakan, tapi saya tidak nanya itu, saya tidak tanya kata-kata Paulus karena saya takut Bapaknya Yesus ambek. Bapaknya Yesus mengatakan, inilah anakku, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah Yesus. Pertanyaan saya, di mana Yesus mengajarkan Elohim berinkarnasi jadi manusia? Jawab. Anda ini menunjukkan kebotolan Anda. Bagaimana Yahweh atau Bapa itu yang mengajarkan, atau Yesus sendiri yang mengajarkan? Bapa dan Yahweh itu adalah sama. Yesus dan Bapa adalah sama. Jadi Yesus yang sekarang dan Allah yang tidak kelihatan itu adalah satu dan kekal selama-lamanya. Yesus tidak pernah berubah. Itu Kang Chan. Oke, mungkin Kang Chan Kata Yesus, kenapa kamu mengatakan aku baik? Kata Yesus. Yesus berkata, kenapa kamu ngomong aku baik? Ya, tidak karena ada Yesus yang saat itu baik menjadi kecuali manusia. Bapa. Yesus dan Bapa Makanya- beda. Oke, saya jelaskan ke Kang Chan. Barusan katanya sama. Sekarang Yesus Yesus itu manusia. Yesus itu hadir untuk memperkenalkan Allah yang benar, dan hanya satu-satunya Nggak ditanya. melalui Nggak Yesus nanya lah itu saya. kita mengenal. Nggak nanya Nggak itu. bertanya Yang itu, saya tapi tanya di ini mana Yesus jawabannya. mengajarkan Elohim berinkarnasi jadi manusia? Di mana? Saya nggak nanya Paulus ngajarin, memang ada, Tadi saya sudah tambahin. oke. Saya tidak mau berdebat atau bercerita berulang-ulang Kang Chan. Saya tidak akan Inilah dia saya bilang. mengikuti permainan Makanya Anda saya Kang bilang, Chan. Saya tidak mau ajaran kalian mengikuti itu permainan bukanlah Anda. ajaran Yesus. Saya rasa Kang Dito di sini lebih waras daripada Anda. Kang Dito ini memahami tadi jawaban-jawaban saya. Saya sama, saya ini satu Saya perguruan. tidak mau berretorika muter-muter di sini. Ini Kang Dito. Namanya aja Tapi sama tuh. tapi Kang Dito ini Sama-sama. lebih waras menanggapi jawaban saya ketimbang Kang Chan. Kang Chan ini mata hatinya tertutup karena dia abang perguruan saya. Kalau saya tanya di mana Pak RT melarang kita untuk jalan ke kanan? Yang saya dengerin Pak Ya, kan RT, nggak jelas, saya kan? minta di mana statement Pak RT? Nggak jelas, kan? Bukan orang lain selain Pak RT. Pertanyaan saya Iya, di mana Yesus? begini. Oke, aku jelaskan ya. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapakku tanpa melalui aku. Artinya di situ apa? Hanya melalui Yesuslah satu-satunya, tidak ada yang lain untuk mengenal Bapa yang benar itu atau yang kalian sebut Tuhan Nggak Yesus. nanya itu. Nggak nanya itu, yang tapi saya jawaban saya tanya tidak mau di mengikuti mana terus Yesus permainan Anda. Stop mengajarkan ya. Oke, sama Elohim Kang Dito. berinkarnasi jadi manusia. Kang Chan, Kalau ada istirahat bilang dulu nggak Kang ada, Chan. kalau ada bilang ada. Nunggu Ambon aja, nunggu Ambon. Silakan, Itu silakan. Kang Nunggu Chan nyong, itu nunggu nyong. berhenti kalau Silakan, anaknya silakan. ganggu. Kalau anaknya ganggu dia berhenti. Oke, Kang Chan nunggu Bang Ambon aja. Ini Kak Ikes. Dalam satu Filipi tadi. Sebentar dulu Kang Dito sebelum dilanjut. Ini mau disapa dulu, ada yang baru. Ritma belum apa Kristen Muslim? Izin Bang Hos. Assalamualaikum. Muslim apa Saya Kristen, Pak Rit? saya Muslim, Pak. Saya Oh, cuma terima kasih sudah dinaikkan. Saya cuma menegaskan tadi yang saya dengar itu ada kata pedofil. Tolong teman-teman Muslim ditindaklanjuti. Takutnya ini kata pedofil dia melebar ke komal-komal Kristen yang menjadikan mereka seenaknya saja mengobok-obok yang tidak benar. Saya minta tolong, saya juga orang awam, tapi paling tidak tolonglah teman-teman Islam itu ditindaklanjuti. Paling tidak ada pernyataannya dia salah. Oke. Saya minta tolong ini teman-teman supaya jangan melebar lagi ke komal-komal tadi sudah lain. dikondisikan sama Kang Dito itu. Kang Dito sudah itu tadi menengahi itu. Ya, gampang itu, Pak. Terima kasih banyak. Iya, makasih ya. Bisa saya diturunkan mungkin siapa tahu ada teman-teman Oten yang mau naik. Saya dengar-dengar di bawah saja. Ya, baik. Ya. Pak. Silakan. Turun sendiri aja Bang. Ada Siap, tangga siap, di situ. Oke, Kak Ikes, biar kondusif sama saya. Kang Chan biar simpan energi dulu karena dia kecewa ini nunggu Inyong belum datang-datang, makanya begitu. Kesel ditipu. Iya. Ini Kak Ikes, berdasarkan dalil Filipi 2 nomor 7 tadi mengosongkan dirinya. Kalau saya analisa apakah Yesus itu adalah Bapa itu sendiri? Iya, betul. Oh, Yesus itu Bapak Wanes ya berarti ya. Oke, kita ambil kalau memang Yesus itu Bapak itu sendiri. Kak Ikes buka di Matius 26:31 Kak. Matius 26:31. Saya yang baca apa Kak Ikes?
Silakan Kang Chan baca Kang Dito baca. Ayat berapa tadi Kang Matius Dito? 26 Lari ke Kancan lagi. nomor 21. Emang bikin kangen Kang Chan. Matius 26 ayat 31. Loh, saya bilang ayat nih. Iya, sapa dulu ya Kang Dito, saya sapa dulu. Ini ada Pak Aris Taliba, teman saya juga. Selamat Oh, ya, Pak siang Pendeta Pak Aris ini. Taliba. Ya, Ya, Pak selamat Aris siang Taliba. saudara-saudaraku Ya, ya, saya semua perkenalkan yang saya teman-teman. hormati. Ini Pak Aris Taliba ini, dia Tritunggal, dia magister teologi dari Amerika nih. Ya, mungkin bisa ikut membantu juga nanti pertanyaan-pertanyaan menohok ini dari Kang Dito, Kang Chan dan teman-teman muslim yang lain. Silakan menyimak ya dulu Pak Aris Taliba. Silakan. Begini karena ini ada guru ya, bagi saya ini beliau adalah guru, jadi saya sebagai murid harus tahu diri ya. Jadi silakan Pak Pendeta menjawab tadi pertanyaan Kang Dito. Silakan Pak Ya, Kang Dito ditujukan ke Pak Magister Kak Ikes. Teologi Ristalita ya, silakan. Magister Kan beliau. Pak Pendetanya kan Tritunggal nih. Tapi Kak Ikes mengatakan Yesus itu Bapak itu sendiri, Pak Pendeta. Gimana tuh? Nanti. Gimana Iya, tuh Pak Pendeta? dibidatkan nanti. Jangan. Oke, Ya. saya bacakan Matius 26:31 untuk Ikes dulu, Kak Ikes ya. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab pada tertulis, dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Aku siapa, gembala siapa, Kak Ikes? Silakan. Aduh, kegoncang nanti ini. Ya Pak Pendeta ya. Ya, saya hanya mendengarkan saja. Yang manapun diucapkan asal punya konotasi untuk yang baik, monggo kita sama-sama menerima dengan legowo. Iya. Soalnya begini Kak, ada gini Pak Pendeta. Beliau menyadur Filipi 2 nomor 7 tentang bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, mengosongkan dirinya. Kan gitu. Ini Ya. paham teologinya pasti beda dengan Tritunggal kan gitu. Nah, saya bawa dalil tentang Matius 26:31. Aku akan membunuh gembala. Nah, itu bagaimana? Aku siapa, gembala siapa? Kalau orang Tritunggal kan jelas ya, gembala Yesus ya. Pak Pendeta ya. Benar. Kalau akunya ini yang jadi masalah ini, Kak Ikes mau jawab apa aku ini? Ya udah Akunya siapa dikesampingkan ini? aja dulu. Ya. Ya, dikesampingkan aja dulu tadi pernyataannya dia Bapak dan Yesus satu itu. Saya sapa dulu ini. Lemon, selamat siang. Muslim, Kristen, Oneness, Tritunggal. Ya, Oneness, Tritunggal. Muslim. Oh, Muslim, ya. Muslim. Ya, silakan minimal. Muslim, Ya, Muslim. silakan. Ya, lanjut Kang Dito, ya. Iya. Itu Terima kasih. Pak Ristal aja yang diembantu di Mangsa. Siapa tahu dia bisa syahadat pulang sebentar dari sini. Silakan Kang Dito. Kalau ini habis duit banyak buat kuliah kan, memahami teologi Tritunggal. Ada yang bilang anak Yesus adalah Bapak. Gimana ini Pak Pendeta? Nggak sekolah mungkin Ya, ya? ditanggapi aja dulu itu. Ya, itu pertanyaan buat Pak Pendeta itu, silakan. Ya. Jadi saya pertama sekali memohon 10 jari. Semua percakapan yang saya katakan tentunya yang saya ketahui dengan pertama pengalaman saya sebagai pelayan. Yang kedua sesuai dengan kuliah yang saya terima di bangku perkuliahan. Lebih dari itu saya tidak berani. Kenapa? Karena kita semua adalah bersaudara. Itu dasar saya berbicara seperti itu. Kita semua bersaudara. Sejak saya ditahbiskan menjadi pelayan Tuhan, saya tidak pernah mau menyinggung agama manapun di dalam pengajaran saya. Karena saya tahu diri. Sementara saya aja masih mau belajar di kitab saya. Bagaimana saya mau membicarakan kitab orang lain sementara saya nggak Pak ngerti? Pendeta, ya Pak Pendeta, Ya. nggak usah basa-basi, dijawab aja. Itu udah Ya, standar. maksud saya Nanti begini saudaraku, kita kan baru memperkenalkan diri kepada teman-teman yang ada di room ini. Oh, iya, baik. Supaya mereka juga tahu dong tentang saya, itu loh. Iya, tujuannya. Oke. Kita kan nggak boleh mengajarkan seolah saya hebat, saya S7, saya pelayan tinggi. Wah, saya nggak mau itu, jujur saya nggak Yes, mau. yes. Saya tidak pernah
menyatakan diri saya orang yang paling pintar di muka bumi ini. Ini khususnya kan Pak Pendeta dari nyinggung Kang Chan nih, lagi nyindir Kang Chan. Saya Gitulah tidak cara begini menyindir. saudaraku, begini ya, maaf. Saya tidak peduli keadaan manusia yang manapun, sepanjang kita saling menghargai, oke, kita adalah bersaudara. Itu aja kuncinya. Itu bagi Jadi saya. menurut Pak Pendeta Kang Chan ini orang baik atau enggak baik menurut Kang? Saya tetap menyatakan siapapun orang baik di dalam room ini. Karena kita sama-sama dari pasir. Kembali kepada pasir. Ya. Contoh. Saya kan sering dengar di agama Islam, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Itu kan sudah hebat. Nah, begitu juga saya di Kristen. Saya tidak berani masuk ke ranah yang bukan saya tidak mengerti. Itu model saya. Bahkan saya sekarang bagian pembinaan pendeta-pendeta di organisasi saya katakan jangan pernah mengkorbahi daripada ajaran orang lain sementara ajaranmu sendiri kau belum paham. Begini Itu Pak Pendeta, ya saya tahan dulu. Ya, jadi lakum dinukum waliyadin itu ayat tentang toleransi. Tapi bukan berarti kita tidak bisa berdiskusi perbandingan agama selama diskusi itu kita lakukan sesuai dengan kaidah-kaidah akademik gitu. Jadi memang lakum dinukum waliyadin kita tidak mengganggu, silakan beribadah, kami beribadah. Tapi bukan berarti kita tidak bisa berdiskusi kan, melakukan perbandingan kan. Nah, ini teman-teman muslim di sini itu mereka berdiskusi perbandingan, mempelajari Bible, tanya jawab gitu. Silakan Pak Rizal dijawab aja tadi pertanyaannya. Baik. Pertama saya ucapkan terima kasih sudah ada saudara-saudara kita yang mau membaca Bible ajaran Kristen. Itu pertama, karena sudah membaca. Berbicara apapun yang ada di benak dan hati mereka untuk mengejawantahkan isi firman yang tertulis yang mereka baca, itu hak mereka. Itu hak mereka. Karena mereka yang baca. Kenapa kita ngehepot? Cuman bagi saya, karena saya memiliki sedikit ilmu teologi, sewajarnya apa yang ada di benak kita, mari kita diskusikan dengan hati yang legowo. Tanpa mencari kesalahan di pihak masing-masing. Nggak perlu. Namanya mau belajar, timba aja ilmunya. Begitu loh sayanya. Nah, jadi ada satu hal yang perlu saya ambil prinsipal di dalam pengajaran kita sebagai orang Kristen kami ya maksudnya ya. Untuk membaca firman itu kami harus diawali dengan doa. Diawali dengan doa saja pun belum tentu ada petunjuk kuasa Roh Kudus kepada yang mau membaca firman Tuhan itu walaupun dia adalah pengikut ajaran itu. Itu awalnya di saya ya. Nah, jadi maksud saya di situ kalau di awal saja ada hal-hal sedikit saja yang sedikit membelot atau katakanlah tidak benar, ya kita sudah tahu jawabannya. Itu bagi saya. Jadi maksud saya di situ, please, kita bukan mencari kelemahan, kesalahan atau kekurangan. Kita semua adalah bersaudara di NKRI ini. Demikian pesan saya. Ya. Silakan berdoa dulu kalau begitu Pak Pendeta, kami tunggu. Setelah berdoa diajak teman-teman Kristennya, setelah berdoa dijawab pertanyaannya Kang Dito tadi itu. Silakan Pak Pendeta. Ya, saya harus minta izin dulu kepada kawan-kawan. Saya kasih kesempatan. Iya. Saya minta izin dulu kepada kawan-kawan. Apakah boleh saya berdoa? Boleh nggak itu teman-teman? Mereka berdoa di sini. Berdoa atas nama. Cuman berdoanya gimana yang di atas? Ya berdoa dalam hati aja. Iya. Jangan sembarangan. Berdoa dalam hati. Kita harus menghormati. Berdoa dalam hati aja, Pak. Ya dalam Mungkin hati juga itu. saya doain doa sapu jagat di sini. Nanti teman-teman kita harus menghargai teman-teman. Nanti Kang Dito pimpin juga doanya bagi teman-teman Muslim. Pak Pendeta pimpin doanya untuk Kristen. Bagaimana? Boleh begitu nggak? Oke, supaya Anda ini karena saya udah gedein, saya dulu yang mimpin doa. Iya, silakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadin wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa nadada minan nar wa lahma indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi fil dzunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi sirni ilma warzuqni fahma. Amin. Silakan Pak Pendeta memimpin doa sesuai dengan keimanan Pak Pendeta. Teman-teman Kristianinya diajak termasuk yang ada di bawah. Silakan Pak Pendeta supaya nanti diskusinya itu kita bisa mendapatkan rahmat gitu ya. Dapat poin. Silakan Pak Pendeta. Ya, sebelum saya berdoa, saya berterima kasih kepada saudara yang sudah membawakan doa tadi. Itu ucapan saya awalnya ya. Terima kasih saudaraku. Baik, kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami kenal di dalam nama Abraham, Ishak dan Yakub. Inilah kami Tuhan, sebagai pengikut-pengikut-Mu yang secara iman kami adalah orang percaya. Kami mau bersama-sama dengan saudara-saudara kami sebangsa setanah air untuk memberikan pencerahan tentang isi firman. Karena hamba-Mu tidak mengenal kitab-kitab yang lain di dalam pengajaran yang hamba terima. Untuk itu Bapa Surgawi, berkati acara kami ini dari awal, pertengahan, dan akhirnya hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus Kristus. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Engkau. Haleluya. Amin. Enggak apa-apa kan Pak Pendeta habis berdoa saya tepuk tangan kan? Enggak apa-apa ya? Kalau doa, ya enggak apa-apa ya. Ya. Silakan, Kang Dito mau dikonfirmasi ulang itu pertanyaannya atau bagaimana? Oke, karena tadi sebenarnya pertanyaan buat Kak Ikes karena mengambil dalil Filipi 2 nomor 7 mengosongkan diri, menserupakan diri ya sebagai manusia. Yang dimana konsekuensinya beliau adalah seorang oneness kalau Kak Ikes. Nah ini Pak Pendeta kita ini orang Tritunggal. Pak, sebelum kita berdiskusi lebih lanjut, saya pengen tahu apakah Yesus yang Bapak fahami sebagai Tuhan Yesus itu pribadi yang sama enggak dengan Yeshua HaMashiach yang dikenal oleh orang Yahudi? Silakan. Baik. Jadi sebelum saya uraikan ini, saya selalu begitu. Kalau saya sudah habis bicara, baru boleh bicara. Artinya karena saya sudah umur 64 tahun, jadi tidak terganggu untuk meneruskan penjelasan saya. Kalau boleh diterima seperti itu, saya masuk. Silakan. Ya. Silakan ya. Bisa. Ya. Pada dasarnya, bagi orang Kristen, Tuhan yang Maha Esa itu adalah Allah yang menyatakan dirinya sebagai Bapa yang kekal, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Tiga yang Esa disebut Tritunggal, yakni Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Ada satu Allah, namun tiga pribadi. Ketiga pribadi itu dalam keesaan. Itulah dasarnya untuk orang Kristen yang di Tritunggal. Kita masuk dalam konsep Tritunggal. Konsep Tritunggal dijelaskan sejak dari penciptaan manusia di muka bumi ini hingga Wahyu, yaitu kitab orang Kristen ya yang terakhir. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itulah rahasia terbesar yang bisa manusia ketahui tentang diri Allah. Rahasia ini bisa kita ketahui hanya karena Allah sendiri yang menyatakannya melalui Alkitab, bukan hasil pemikiran manusia sendiri. Jadi tidak perlu heran kalau Allah menyatakan dirinya dalam konsep Tritunggal atau konsep satu yang jamak. Demikian yang saya bisa berikan. Terima kasih. Konsep Tritunggal sudah dijelaskan ya. Tetapi pertanyaan saya tadi, Pak Pendeta, mohon izin, mohon maaf. Ini tektokan sebentar ya. Apakah menurut Pak Pendeta, Yesus itu sama pribadi dengan yang disebut oleh orang Israel dengan nama Yeshua HaMashiach? Baik. Jadi kalau saya menjelaskan, sekali lagi saya mohon 10 jari. Kalau tidak bisa memuaskan hati, pikiran, dan saudara yang bertanya, saya terlebih dahulu minta maaf, walaupun saya lebih tua. Siap? Yes. Siap ya? Jadi enak kita saudaraku. Jadi tidak bisa memuaskan
pribadi Anda atau hati Anda jangan memaksakan saya dong. Orang saya cuma tahu yang sampai situ. Begitu toh? Siap. Enak toh? Nah, itu. Nah, YHWH itu saudaraku di dalam perjanjian lama itu pada zaman itu tidak bisa disebut dan tidak boleh diketemukan atau tidak boleh bertemu. Kalau bertemu langsung mati. Kalau salah ngomong pasti mati. Itu hukumannya dulu. Jadi sekarang disebut dengan gampang Yahweh. Yahweh. Ya, gampang nyebutnya Yahweh. Nah, itu dalam perjanjian lama. Nah, Yahweh inilah yang sekarang diorbitkan di dalam perjanjian baru yang muncul sebagai anak manusia disebut nama Yesus. Jadi intinya Yesus yang ada di dalam perjanjian baru itu sebenarnya Yahweh yang ada di perjanjian lama itu. Cuma di perjanjian lama Yesus tidak ditampilkan. Itu penjelasan dari saya, saudaraku. Oke, berarti bukan Yeshua HaMashiach yang disebut oleh orang Yahudi ya Pak ya? Kalau pada zaman di perjanjian lama bukan. Tetapi setelah muncul di dalam perjanjian baru itulah dia. Hanya rubah nama. Yeshua HaMashiach dengan Yesus, Yeshua HaMashiach dengan itu satu pribadi atau berbeda, Pak? Ya, kalau saudara katakan satu pribadi atau beda, jelas satu pribadi dan tidak beda. Oke, kesimpulannya adalah Yesus ini dan Yeshua HaMashiach adalah penyebutan ya? Iya, di zaman beda. Satu perjanjian baru, satu perjanjian lama, saudaraku. Oke. Kalau Yeshua HaMashiach itu kan dilahirkan di Bethlehem. Yesus juga disebutkan oleh orang-orang Eropa yang disebut dengan Jesus, itu juga lahir di Bethlehem karena satu pribadi yang sama. Nama sebenarnya apakah kita mengikuti dari tempat kelahirannya atau dari negara yang berbeda, Pak? Ya, kalau sejujurnya di dalam Alkitab dia tetap kita iakan dan adunkan lahir di kota Daud, yaitu Bethlehem. Masalah negara mana tidak mengakui atau mengakui itu urusan negara masing-masing. Tapi secara teologias tetap dikatakan lahir di Bethlehem. Oke. Kalau lahir di Bethlehem, yaitu negara bangsa Israel yang saat ini, mereka tidak mengenal Yesus. Yang mereka kenal adalah Iso atau Yeshua HaMashiach. Setuju? Benar, Oke, setuju. Itu saya setuju. Oke, saya mau bertanya, pertama kali Yesus itu dipanggil Yesus oleh siapa, Pak? Ya, kan sudah jelas di dalam urutan daripada cerita di perjanjian lama dan perjanjian baru, baik dalam penggenapan dan setelah diorbitkan, bahwa Maria itu akan mengandung ya, yang daripada hembusan Roh Kudus, dinamakan Yesus. Jadi yang jelas dikenal Yesus. Namun orang Israel pada zaman itu karena di hati mereka ingin raja yang untuk memerdekakan negara mereka, bukan raja yang untuk memerdekakan kerohanian. Itu yang bertolak belakang pada waktu itu di cerita-cerita yang kita pelajari di zaman mereka, saudaraku. Oke, pertanyaan saya tadi tidak berhubungan sebenarnya dengan dia di dalam Bible, Pak Pendeta. Pertanyaan saya secara pengetahuan kita. Ya. Yang pertama kali menyebut Yeshua HaMashiach dengan sebutan Jesus itu siapa? Ya. Nah, dulu Ibu Yesus ini yang disebut nama Maria selalu memakai bahasa Smith pada zaman kehidupannya, ya, cerita sejarahnya. Nah, dia selalu mengucapkan kata-kata itu kepada tetangga dan lain sebagainya dengan istilah begini ya. Shalom Aleichem, Besem Yeshua, HaMashiach. Dalam arti bahasa Indonesianya, salam damai sejahtera bagi kamu sekalian di dalam nama Yesus Kristus. Itu bahasa katakanlah gaulnya Ibu Maria ke katakanlah tetangga-tetangganya lah, tuh arisan-arisannya lah, istilah kita sekarang orang kota, kira-kira begitu ya. Nah, jadi memperkenalkan bahasa itu ya Ibu si Yesus yang disebut Maria. Itu awalnya. Mungkin misunderstanding yang Bapak alami. Pertanyaan saya, yang menyebut dengan nama terjemahan Jesus, Yesus pertama kali siapa, Pak? Karena Bunda Maria juga dalam bahasanya itu tadi menyebutkan Yeshua. Kenapa bisa disebut Yesus gitu lah? Ya, Kang Dito tahan dulu, Bang Rizal tahan. Ini ada bantuan amunisi ini si misteri Elohim ini supaya Pak Rizal enggak ini ya. Maksudnya bisa ganti-gantian saling membantu menjawab pertanyaan. Siap, boleh aja, nggak apa-apa. Boleh, silakan saudara. Misteri Elohim monitor. Elohim. Kalau saya profesor, panggil profesor.
Iya. Oke. Ini Kompresor. Kang Dito, misteri Elohim ini diperkosa aja. Kalau Pak Aristal itu kasihan, udah umur 60 tahun harus pelan-pelan. Ya. Silakan. PR-nya aja belum dijawab sama dia ini kompresor. Silakan. Oke. Lanjut. Saya rasa mungkin paham ya teman-teman di bawah maupun teman-teman Kristen yang di atas termasuk Pak Pendeta bahwa penyebutan Yesus itu adalah terjemahan atau yang disebut dengan panggilan lain, yaitu Yeshua HaMashiach. Kemudian oleh orang Eropa pertama kali huruf J itu ditemukan abad 16, sehingga King James Version itu sudah tidak menggunakan nama Yesus, nama Yeshua HaMashiach, melainkan Yesus Kristus. Kalau bahasa originalnya di bahasa Yunani itu Iosos Christos. Koreksi kalau saya salah. Kemudian Pak Pendeta tadi mengatakan ada namanya Semitik atau rumpun Semitik. Rumpun Semitik yaitu ada bahasa Ibrani, bahasa Aramaik dan juga bahasa Arab. Itu Semitik. Bagi orang Arab, penyebutan Yeshua HaMashiach adalah Isa ibnu Maryam atau Isa Al-Masih. Diterima nggak Isa Al-Masih dengan Yeshua HaMashiach ini sama? Satu orang yang sama atau satu oknum yang sama? Silakan. Saya misteri Elohim. Itu lagi tenggelam Pak Pendetanya tuh. Beda. Alasannya begini ya, Yesus itu kan datang kepada Bani Israel itu kan tidak membatalkan hukum Taurat. Iya, Yesus itu datang kepada Bani Israel kan tidak membatalkan hukum Taurat. Kalau Isa Al-Masih itu kan membatalkan hukum Taurat itu di dalam Ali Imran 50. Apa kata Isa? Aku datang. Izin, Pak Profesor Kompresor, saya salah. Pertanyaan ini masih seputar dengan nama. Pribadi yang sama atau berbeda. Kalau berbeda secara konteks, ya itu memang wajar, memang beda. Tetapi kita pahami dulu, buat dealing statement dulu, apakah Yeshua HaMashiach, Isa Al-Masih, Iso the Masih, itu satu orang yang sama? Kalau berbicara tentang nama ya, nama itu kan nama asli daripada Yesus itu kan Yeshua HaMashiach. HaMashiach itu sebuah gelar, artinya juru selamat. Yeshua itu kan nama aslinya, panggilannya. Lalu setiap negara itu kan, lalu di setiap negara yaitu bangsa-bangsa lain yang di luar pada bangsa Israel itu kan menerjemahkan nama Yeshua itu kan dengan artinya masing-masing sesuai dengan bangsanya masing-masing. Kalau teman-teman mengatakan Isa itu disamakan dengan nama Yeshua, ya silakan aja sih. Kalau bagi saya sih enggak sih. Oke, faktanya di dalam Kitabul Muqaddas ya, orang Kristen di Arab menyebutnya juga bukan Yesus, bukan Yeshua HaMashiach, tetapi Aisyah. Kalau Koptik itu Yasu. Iya. Kita dealing statement dulu. Satu pribadi yang sama, beda kisah, atau beda pribadi juga? Beda pribadi. Oh, beda pribadi. Kalau Yesus gimana? Kalau Yesus dengan Yeshua HaMashiach satu itu orang pribadi atau berbeda? Sosok yang sama dong, karena Yeshua HaMashiach dengan Yesus itu kan satu kisah, tetapi namanya itu dibedakan, tetapi kisahnya sama. Kalau Isa dengan Yeshua itu namanya berbeda dan kisahnya juga berbeda. Jadi saya katakan itu sosok yang berbeda. Oke, berarti orang Kristen Arab salah ya menyebut dia itu Yeshua Isa ya. Kalau orang Kristen Arab menggantikan nama Yeshua itu menjadi Isa, saya rasa mungkin itu terjemahan dari namanya. Kalau berkaitan tentang sosok, saya katakan itu pasti berbeda dengan Isa yang ada dalam Al-Quran. Tadi dikatakan mengenai serumpun atau semitik, paham nggak dengan semitik linguis? Contohnya begini ya, Musa itu kan Moseh. Nah, orang Kristen Arab juga menggunakan Musa, mereka juga menggunakan Musa, lalu Islam juga kan menggunakan Musa. Tetapi kan sosok Musa atau Mose yang ada dalam Alkitab dengan Musa yang ada dalam Al-Quran itu sosok yang berbeda, tetapi orang Arab memanggilnya maupun Kristen maupun Islam itu tetap memanggilnya Musa. Bicara Musa, kalau di King James jadinya Moses. Moses itu bahasa Inggrisnya. Iya, bahasa Inggris. Aslinya kan Mose. Yesus juga bahasa Inggris. Tapi oke lah, itu pendapat dari Pak Prosesor Kompresor Meme Bos.
Berarti memahami bahwa Yeshua HaMashiach dengan Yesus sama, tetapi dengan Isa Al-Masih berbeda. Beda. Oke, it's okay. Kalau memang berbeda, ini suatu keunggulan dalam Al-Quran ya teman-teman semuanya. Dalam surat An-Nisa ayat 157 dikatakan tentang penyaliban, bahwa Nabi Isa alaihissalam tidak dibunuh